Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Mendengar teriakan minta tolong dari kerumunan, Pendeta Agung menahan serangan Fang Siki sambil berkata dengan marah, "Dasar sampah, kalian bahkan tidak bisa menghabisi satu semut. Apa gunanya kalian?" Pendeta Agung itu berbicara dengan marah. Tentu saja, dia ingin menolong, tetapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pada saat ini, Tan Yun yang memegang pedang pembunuh Dewa Hong Meng mendatangi seorang lelaki tua dengan dada yang ambruk dan kehilangan lengan. Dia menginjak wajahnya dan mengayunkan pedang untuk memotong telinga kanan lelaki tua itu. Kemudian, Tan Yun mengangkat kaki kanannya yang menginjak wajah lelaki tua itu dan memotong lutut kiri lelaki tua itu. Saat lelaki tua itu meratap, Tan Yun menghentakkan kaki di lutut kanannya hingga patah, lalu menyayat daging lelaki tua itu dengan pedangnya. Orang tua itu menjerit kesakitan. "Menghabisi saja tidak cukup, mengapa kau begitu kejam padaku?" Tan Yun tertawa marah. "Karena kakekku adalah Kaisar Dao abadi. Rakyatku rela mati demi keadilan dan melawan iblis di alam iblis. Tapi bagaimana denganmu? Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, kau mengepung dan menindas rakyatku, dan secara brutal menghabisi para dewa kuno abadi yang mengabdikan diri kepada rakyat jelata. Apakah kalian masih dianggap sebagai manusia?" Setelah berkata demikian, Tan Yun menyiksa lelaki tua itu sampai mati tanpa mempedulikan teriakan histerisnya. Sisanya 118 orang gemetaran, wajah mereka pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dewa kuno abadi yang telah menyebabkan kerusuhan di wilayah Ilai Dongsu sekarang berdiri di depan mereka. Setelah Tan Yun menginjak kepala lelaki tua itu dengan satu kakinya, dia menatap semua orang dengan senyum jahat di wajahnya dan berkata dengan nada sinis, "Mengapa kalian takut?" Setelah itu, Tan Yun mulai mengeksekusi orang-orang dengan pedang dengan cara yang tidak manusiawi. Teriakan massa terus berlanjut selama 1 jam penuh sebelum akhirnya mereda. Bisa dibayangkan bahwa semua orang mengalami siksaan yang tak tertahankan sebelum mereka meninggal. Pada saat ini, malam telah tiba. Pendeta Agung yang bertarung melawan Fang Siki di malam hari melepaskan indranya untuk menyelimuti Tan Yun dan berkata sambil tersenyum muram, "Pendeta Agung ini khawatir tidak dapat menemukanmu, tetapi aku tidak menyangka kau akan menunjukkan dirimu kepadaku." Tan Yun menatap Pendeta Agung dan berkata dengan suara yang dalam, "Malam ini adalah hari kematianmu." Setelah berkata demikian, Tan Yun yang memegang pedang pembunuh Dewa Hong Meng berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat melesat menembus malam menuju gerbang dalam. Setelah Pendeta Agung menyadari niat Tan Yun, dia segera mengirim pesan kepada para pemimpin dan murid sekte dalam, "Kalian cepatlah lari." Tiba-tiba para pemimpin dan murid sekte dalam ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Dalam sekejap, Tan Yun tiba di atas area sekte dalam dan mulai dengan cepat mengejar para murid sekte dalam dan menghabisi mereka. Di atas area gerbang dalam, beberapa mayat berjatuhan ke langit malam, menyemburkan darah hampir setiap detik. Pendeta Agung yang sedang bertarung dengan Fang Siki sangat marah. "Sialan kau bocah, apakah kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang kuat lain di sekte Jili milikku selain Pendeta Agung ini? Sudah kubilang kau akan mati." Setelah Pendeta Agung selesai berbicara, sebuah token emas dengan kata-kata pemimpin sekte terukir di atasnya terbang keluar dari lengan bajunya. Tirai cahaya menyeruak keluar dari token emas itu, dan sesaat kemudian sosok halus muncul jauh dalam pikiran sang Pendeta Agung. Pemilik figur itu tidak lain hanyalah untaian pikiran Huyan Zhang.
namun pikirannya tidak tertuju kepada Huyansang yang berada jauh di alam ilahi Nansho. Alasan mengapa Huyansang meninggalkan jejak pikirannya di token itu ada jika dia tidak berada di sekte ilahi Jili, dan sekte Jili menghadapi krisis yang tidak dapat dihindari. Dia dapat menggunakan jejak pikirannya untuk memanggil binatang pelindung sekte tersebut, yaitu Xuanwu. Faktanya, lebih dari 20 juta tahun yang lalu, Xuanwu tidak mati dalam kesengsaraan surgawi, melainkan berhasil dalam kesengsaraan surgawi dan menjadi binatang leluhur Dao. Huyansang mengatakan kepada dunia bahwa kematian Xuanwu adalah untuk meninggalkan rencana cadangan, sehingga kekuatan yang ingin menyerangnya salah perhitungan. Tuan, musuh sedang menyerang. Semua murid luar kita telah dibantai. Sekarang musuh sedang membantai murid dalam kita. Tolong biarkan Xuanwu mengambil tindakan. Ia hanya mendengarkan perintahmu. Baiklah, pikiran Huyansang langsung bereaksi dan membakar dirinya sendiri. Ketika pikirannya terbakar menjadi ketiadaan, perintahnya terdengar dari puncak gunung yang menonjol dari kerumunan di kedalaman sekte Jili. Binatang penjaga sekte ini, dengarkan perintahku. Ada musuh kuat yang sedang membantai wilayah sekte dalam kita sekarang. Cepat pergi dan habisi musuh-musuh itu untuk melindungi murid-murid sekte Jili kita. Baik Tuan. Saat suara tua dan serak terdengar dari Gunung Suci, lereng Gunung Suci yang menjulang tinggi itu tiba-tiba menonjol, seolah-olah seekor binatang raksasa hendak keluar dari gunung itu. Saat berikutnya, seluruh Gunung Suci mulai bergetar hebat dan gunung di tengah meledak dengan ledakan keras. Saat batu-batu besar jatuh, monster hitam besar bergegas keluar dari gunung seperti puncak dan bergegas menuju area gerbang bagian dalam dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, Tanyun dan Fang Xiki sama sekali tidak menyadari semua ini. Di area gerbang dalam, Tanyun mengerahkan tubuh tirani Hongmengnya secara ekstrim dan ukuran tubuhnya meroket hingga mencapai ukuran besar, yakni 360.000 kaki. Setiap kali ia melangkah, puluhan murid terinjak-injak sampai mati. Setiap kali dia mengayunkan pukulan, istana-istana hancur. Kemanapun Tanyun lewat, semua bangunan hancur tanpa jejak. Puluhan pejabat tinggi sekte dalam tidak dapat menghindar dan dihancurkan berkeping-keping oleh tangan raksasa Tanyun. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Dalam setengah jam ini, jumlah murid dalam yang mati di tangan Tanyun telah mencapai 3 juta. Semua bangunan di area gerbang dalam hancur dan para pemimpin dan pengikut gerbang dalam yang selamat melarikan diri menuju gerbang elit. Semua orang di sekte Jili harus mati malam ini. Pupil mata Tanyun yang besar menunjukkan niat membunuh. Setelah meraung keras, dia menoleh dan menatap Fang Xiki yang sedang bertarung dengan pendeta agung yang jaraknya ratusan ribu kaki dan berkata, "Xiki, tunggu sampai aku menghabisi semua musuh dan kemudian aku akan datang untuk membantumu." Baiklah, suara Fang Xiki tiba-tiba terputus, tetapi dia merasakan napas binatang buas yang kuat datang dari belakang Tanyun. Dia segera melepaskan indera spiritualnya dan menemukan bahwa di atas gerbang elit, seekor monster hitam besar sedang bergerak ke arah Tanyun dengan kecepatan yang sangat cepat. "Tanyun, hati-hati!" Fang Xiki berteriak cemas. "Ada binatang leluhur Dao tingkat kelima yang datang ke arahmu." Aura binatang suci itu mengaburkan wujud aslinya. Aku tidak tahu jenis binatang apa itu. Mendengar ini, Tanyun tersenyum meyakinkan pada Fang Xiki dan berkata, "Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Fokus saja pada penanganan orang tua itu." Setelah Tanyun selesai berbicara, dia melepaskan indera spiritualnya dan mengunci binatang hitam yang menyerbu ke arahnya. Dia berkata dengan nada mendominasi, "Tidak peduli binatang jenis apapun kamu, jangan pernah berpikir untuk menghentikanku menghancurkan sekte Jili." Tanyun meraung panjang dan alih-alih mundur, dia maju dan terbang menuju binatang hitam seperti gunung di udara. Ketika Tanyun hanya berjarak beberapa ribu mil dari binatang raksasa itu, binatang raksasa hitam itu mengeluarkan suara marah dan tua. "Bocah, siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi liar di sekte Jiliku? Keluarlah kau binatang buas, kau mempermainkanku." Dengan niat membunuh di wajahnya, kekuatan Hongmeng Tanyun yang melonjak mengalir ke telapak tangan kanannya dengan panik. Saat kekosongan berguncang, Tanyun mengepalkan tangan kanannya dan menghantam ke arah binatang raksasa yang tak terlihat itu.
Hei manusia hina, kalian ini benar-benar tidak tahu seberapa tingginya langit dan seberapa dalamnya bumi. Mengikuti suara lama, binatang hitam raksasa yang diselimuti kabut hitam itu tiba-tiba mengayunkan tubuhnya. Dan tiba-tiba, ekor raksasa yang ditutupi sisik hitam tetapi tidak rata sejauh 1 juta kaki, tiba-tiba melesat keluar dari kabut hitam dan mengenai tangan kanan Tanyun. Kemanapun ekor raksasa itu lewat, area luas di kehampaan berubah menjadi lubang hitam pekat. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Namun Tanyun tidak ambil pusing. Ia yakin bahwa meskipun lawannya adalah naga binatang leluhur Dao tingkat kelima, kekuatan fisiknya saja tidak sebanding dengannya. Tetapi kemudian Tanyun menyadari bahwa dia salah. Ketika ekor raksasa itu mengenai tangan kanan Tanyun, kulit di tangan kanannya meledak, memperlihatkan tulang putih besar di kelima jarinya. Sial, binatang macam apa ini? Dia kuat sekali. Ketika Tanyun berteriak, dia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di sepanjang tinjunya dan keluar dari lengan kanannya. Seketika, pangkal tangan kanannya retak dan kulit di seluruh lengan kanannya terkelupas. Setelah terpental puluhan ribu mil, Tanyun akhirnya berhasil berdiri tegak setelah berguling di udara. Pada saat ini, Tanyun tampak lebih serius dari sebelumnya, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Kau manusia rendahan, ternyata tidak mati. Bersamaan dengan suara tua yang dipenuhi keterkejutan, kabut hitam yang bergulung-gulung itu dengan cepat menghilang, memperlihatkan tubuh monster besar. Ketika Tanyun melihat dengan jelas binatang raksasa di kejauhan, matanya terbelalak dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Ini adalah monster hitam yang panjangnya hampir 6 juta kaki, dengan kepala naga, tubuh kura-kura, dan ekor ular. Baik kepala naga, badan kura-kura, maupun ekor ular, semuanya berwarna hitam dan ditutupi sisik yang tidak rata. Selain itu, keempat cakar raksasanya memiliki kuku hitam melengkung yang panjangnya puluhan ribu kaki dan tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Benar saja, itu adalah binatang Xuanwu. Seperti yang kita semua ketahui, sebelum Xuanwu dipromosikan menjadi binatang leluhur Dao, ia memiliki kepala ular, tubuh kura-kura, dan ekor ular. Setelah dipromosikan menjadi binatang leluhur Dao, kepala ular akan berubah menjadi kepala naga. Baik kekuatan serangan maupun kekuatan pertahanan akan mengalami perubahan kuantitatif yang menjadi sangat kuat. Jika dipromosikan menjadi binatang leluhur Dao yang lebih tinggi, ekor ular akan berubah menjadi ekor naga. Pada saat itu, tingkat terornya tidak akan terbayangkan. Berdasarkan catatan klasik, pertahanan binatang leluhur Dao tingkat kelima Xuanwu 30% lebih kuat daripada pertahanan manusia di kesempurnaan agung alam leluhur Dao biasa. Kekuatan serangan dari salah satu kepala naga, cakar kura-kura, dan ekor ular tidak lebih lemah dari tingkat ke-8 alam leluhur Dao. Bila digunakan dengan kekuatan penuh, kekuatannya cukup untuk mengalahkan seorang prajurit manusia biasa dari tingkat ke-9 alam leluhur Dao. Tidak diragukan lagi bahwa Tanyun sedang menghadapi makhluk yang sangat menyimpang dan kuat. Tepat saat Tanyun terkejut, suara Fang Xiki yang sangat ketakutan terngiang di benaknya. Tanyun, kita telah ditipu. Itu adalah binatang penjaga Xuanwu. Ia tidak mati 20 juta tahun yang lalu. Kamu harus bertahan. Begitu aku mengalahkan pendeta agung, aku akan datang membantumu. Tanyun menyampaikan suaranya. Jangan khawatirkan aku. Fokus saja pada urusan pendeta agung. Aku akan menghabisi binatang buas ini, apapun yang terjadi. Tepat saat Tanyun menyampaikan pesan itu, mata naga Xuanwu dipenuhi dengan penghinaan. Dasar manusia rendahan, kalau kau bunuh diri, aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Kalau tidak. Sebelum Xuanwu sempat menyelesaikan perkataannya, Tanyun memotongnya. Persetan denganmu, kamu terlalu banyak bicara, omong kosong. Aku tidak percaya, aku tidak bisa menghabisi binatang buas seperti dirimu. Tanyun berteriak keras dan memadatkan armor Hongmeng. Seketika, kekuatannya meningkat puluhan kali lipat. Tanyun melesat ke angkasa dan mengerahkan segenap tenaganya. Dia meninju dengan tangan kirinya, yang kemudian berbenturan keras dengan kaki depan kiri Xuanwu. Di bawah tatapan mata Tanyun yang ketakutan, baju sirah yang melindungi tangan kirinya hancur berkeping-keping. Kemudian, kulit di tangan kirinya meledak dan menjadi berlumuran darah.
Ini kuat sekali. Tanyun berteriak aneh dan terlempar oleh cakar Xuanwu. Tubuhnya yang setinggi 360.000 kaki jatuh secara vertikal dan tak terkendali menabrak gunung di bawahnya. Setelah gunung itu runtuh, Tanyun terkubur di dalamnya. Di sisi lain, dalam kehampaan, raksasa Xuanwu setinggi 6 juta kaki diledakkan ribuan mil jauhnya oleh Tanyun dan kemudian dihentikan. Niat membunuh yang tak terselubung terungkap di pupil mata raksasa Xuanwu dan dengan keras menghantam gunung tempat Tanyun berada. Dilihat dari kejauhan, ia tampak seperti meteorit hitam dari luar angkasa setinggi jutaan kaki, melesat menembus kehampaan dan turun ke bumi dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pada saat kritis, Tanyun mengeluarkan raungan ganas seperti binatang buas. Di tengah bebatuan dan debu yang berterbangan, Tanyun menampilkan langkah Dewa Hongmeng, menggambar busur dari ketinggian rendah dan nyaris menghindari Xuanwu yang jatuh dari langit. Kemudian, seberkas cahaya warna-warni meledak dari dahinya dan berubah menjadi tombak ilahi berwarna-warni sepanjang 400.000 kaki dari kehampaan yang melesat ke arah mata kanan Xuanwu yang tidak curiga. Darah berceceran, dan ketika tombak dewa membutakan mata kanan Xuanwu, kaki depan kanan Xuanwu benar-benar mencengkram tombak dewa berwarna-warni itu seperti kilat. Kau manusia terkutuk, kau benar-benar menyakiti diriku. Xuanwu benar-benar marah. Ia membalik tubuhnya di udara dan ekor ular hitamnya yang membawa aura mengerikan melesat ke arah kepala Tanyun. Ketika Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng dan mencoba menghindar dengan panik, Xuanwu tampaknya memiliki pandangan ke depan dan menebas lintasan gerakan Tanyun. Ia melemparkan tombak dengan kaki depan kanannya dan menusukkannya ke jantung Tanyun. Tanyun terkejut dan menghindar dengan tergesa-gesa. Meskipun ia terhindar dari nasib tertusuk jantungnya, tombak yang membawa aliran darah mendidih, menembus baju sirah, mematahkan 3 tulang rusuk, dan menusuk punggung Tanyun tepat di dekat jantungnya. Teriakan Fang Shiki yang menyayat hati bergema di benak Tanyun. Jangan melawannya dengan tubuh fisikmu. Kamu harus menggunakan keterampilan pedang dan kekuatan magis untuk menghabiskan kekuatannya. Ketika dia tidak dapat melakukan apapun, itu akan menjadi waktu terbaik bagimu untuk menghabisinya. Bagaimana mungkin Tanyun tidak tahu apa yang dikatakan Fang Shiki? Hanya saja, Tanyun tidak mengetahuinya sebelumnya. Sekarang setelah bertarung dengan Xuanwu dalam wujud fisik, dia menyadari bahwa dia benar-benar bukan tandingan binatang buas ini. Jika dia bertarung dengan wujud fisiknya, dia hanya akan disiksa sampai mati. Dasar bajingan kecil, saat aku menguasai alam leluhur, kau bahkan belum lahir. Beraninya kau menyakitiku, aku harus memakanmu hidup-hidup. Xuanwu yang geram menerkam ke arah Tanyun dengan kecepatan tinggi di udara, membuat Tanyun ketakutan. Dalam sekejap pikiran, 11 pedang Dewa Hongmeng tiba-tiba terbang keluar di antara alisnya dan membentuk formasi pedang dari kehampaan. Saat formasi pedang dibentuk, kekosongan Hongmeng di dalam formasi pedang meluas dengan cepat, dan Xuanwu yang seharusnya bisa mencabik-cabik Tanyun dengan satu cakar menjadi luput. Jangan sombong begitu, dasar binatang buas. Aku pasti akan menghabisimu hari ini. Tanyun sengaja membuat Xuanwu marah dan terus memaki-maki dia dengan kata-kata kejam. Xuanwu menerkam Tanyun dengan panik berulang kali. Meskipun kecepatan Tanyun dalam melakukan langkah Dewa Hongmeng meningkat drastis, setiap gerakan menghindar sangatlah berbahaya. Tanyun tahu bahwa daya tahan fisik Xuanwu sangat mengagumkan. Jadi langkah pertamanya adalah menguras kekuatan fisiknya. Dalam 2 jam berikutnya, Xuanwu terus mengejar Tanyun, dan setiap kali Tanyun dalam bahaya. Pada saat yang sama, dalam waktu 2 jam, armor Hongmeng di tubuh Tanyun telah terkoyak-koyak oleh cakar raksasa Xuanwu, dan seluruh tubuhnya dipenuhi goresan yang mengejutkan. Pada saat ini, Xuanwu berpikir bahwa Tanyun tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dan hanya masalah waktu sebelum dia bisa menangkap Tanyun. Dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Saat malam mulai larut dan matahari terbit, Fang Shiki dan Pendeta Agung masih saling serang dengan panik. Pada saat ini, Fang Shiki berkeringat deras dan wajahnya pucat. Dia jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ada beberapa luka pedang di punggungnya dan darah mengalir dari sudut mulutnya.
Di sisi lain, Pendeta Agung tidak terluka. Adapun Tanyun yang berada dalam formasi pedang Hongmeng, kulitnya telah dirobek oleh kura-kura hitam dan sekujur tubuhnya dipenuhi memar yang sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Nak, biarkan aku melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Napas Suanwu mulai tak teratur saat ia mengejar. Pada saat yang sama, ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Jelas bahwa ia akan menangkap Tanyun setiap saat, tetapi selalu sedikit kurang. Suanwu, jangan khawatir, kakek ini masih bisa bertahan sampai lautan mengering dan batu-batu runtuh. Dan sampai akhir zaman. Ada kilatan di mata Tanyun. Dia memperhatikan bahwa kecepatan Suanwu sedikit lebih lambat dari sebelumnya, yang merupakan tanda bahwa kekuatannya melemah. Tepat ketika Tanyun berencana untuk terus menguras kekuatan Suanwu, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan bergegas keluar dari formasi pedang, bermaksud untuk memeriksa situasi Fang Siki. Namun saat dia melihat Fang Siki yang penuh luka dan sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dia tampak cemas dan berkata, "Siki, bertahanlah, aku akan segera datang menolongmu." Pada saat ini, Tanyun memutuskan untuk tidak lagi menghabiskan kekuatan Suanwu, tetapi langsung melawannya. Dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada Fang Siki. Tanyun menyimpan tombak Dewa Tujuh Warna. Saat dia melakukan teknik pedang, auranya meroket dari tingkat ke-6 alam Kaisar Dao ke tingkat ke-7 alam leluhur Dao dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Tanyun mengeluarkan pedang pembunuh Dewa Hongmeng, dia menggunakan domain pedang 5 elemen. Saat kekosongan mulai retak, gelombang kekuatan 5 elemen cemerlang dilepaskan dari tubuh Tanyun, menelan kekosongan dalam radius 30.000 mil di sekitarnya. Tanyun muncul dari udara sambil memegang pedang. Sosoknya melintas sejenak, lalu tiba-tiba ia mengerahkan pedangnya ke langit dan berteriak. Tiba-tiba, sebuah pemandangan yang sangat indah dan mengejutkan muncul. Dengan Tanyun sebagai pusatnya, kekuatan 5 elemen meledak dengan sinar pedang emas, sinar pedang hijau, sinar pedang biru, sinar pedang merah, dan sinar pedang coklat sepanjang 100.000 kaki. Mereka membawa kekosongan yang runtuh dan menelan Suanwu. Suanwu sama sekali tidak menganggapnya serius. Tubuhnya yang besar berayun dengan keras dan seketika ekor ular hitam yang awalnya sepanjang 1 juta kaki tiba-tiba tumbuh menjadi 3 juta kaki dan menarik ke arah cahaya pedang 5 elemen yang mengalir deras seperti air. Namun pada saat berikutnya, Suanwu mengeluarkan raungan yang mengerikan. Meskipun ekor ularnya dengan keras menyerap semua sinar pedang, semua daging dan darah di ekornya terpotong, memperlihatkan tulang ekor yang panjangnya 1 juta kaki. Manusia sialan, kalau saja aku tidak ceroboh, bagaimana mungkin kau bisa menyakitiku? Aku akan menghabisimu. Suanwu meraung, membuka mulut naganya dan menggigit Tanyun di udara. Tanyun memegang pedang pembunuh Dewa Hongmeng di tangannya dan kekuatan 5 elemen meledak dari tubuhnya. Tanyun tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan seketika 36.000 sinar pedang melayang ke segala arah, tersebar rapat di kehampaan Hongmeng bagaikan jaring besar menyelimuti Suanwu. Suanwu yang ekornya hampir hancur tadi tidak berani ceroboh. Tirai cahaya kekuatan Suanwu dengan diameter puluhan juta kaki tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan menyelimuti dirinya sendiri. Seketika, tirai cahaya itu tiba-tiba meledak seperti terik matahari. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan sinar pedang yang menutupi langit dan bumi seperti kayu lapuk. Semua sinar pedang itu meledak berkeping-keping. Suanwu tampaknya telah memikirkan sesuatu saat ini. Dia menatap Tanyun dan berkata dengan nada sarkastis, "Aku mengerti. Bukannya kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sebelumnya. Kamu hanya ingin menghabiskan kekuatanku sebelum menyerangku. Alasan mengapa kau begitu bersemangat bertarung denganku sekarang adalah karena Fang Siki akan segera mati di tangan Pendeta Agung.
Sebelum aku memakan kalian semua, aku pasti akan memakanmu duluan. Tanyun menyempitkan pupil matanya yang besar dan mencibir. Jangan terlalu sombong, dasar kura-kura sialan. Mendengar ini, Suanwu menjadi marah. Sialan, ingat ini, aku Suanwu, bukan kura-kura. Benar, kamu bukan kura-kura, tapi kamu penyu. Tanyun tertawa. Bajingan kecil, kalau aku tidak menunjukkan kekuatanku, apakah kau benar-benar mengira aku kucing yang sakit? Saat Suanwu meraung, kekuatan Suanwu yang besar melonjak keluar dari tubuhnya, menelan seluruh kekosongan Hongmeng dalam formasi pedang pembunuh Dewa Hongmeng. Hanya dengan menggunakan kekuatan gaib Suanwu, kekuatan Suanwu dalam tubuhnya telah terkuras lebih dari 20%, dan kini hanya tersisa 50%. Namun ia tidak peduli. Menurutnya, meskipun ia masih memiliki 10% kekuatan, ia dapat menghancurkan manusia menjijikan di depannya. Dalam pikirannya, jika dia seekor binatang leluhur Dao tingkat kelima Suanwu, bahkan tidak dapat menghabisi manusia Kaisar Dao tingkat ke-6, dia mungkin akan menabrak tembok dan mati. Saat Suanwu melakukan teknik pernapasan kura-kura untuk mengendalikan roh, kekosongan dalam seluruh formasi pedang tiba-tiba berputar cepat, dan gelombang kekuatan pengikat yang sangat besar seperti gunung yang tak terlihat menekan ke arah Tanyun. Ini kuat sekali. Tanyun merasa ngeri dan merasakan kecepatan gerakannya melambat 100 kali lipat. Langit runtuh dengan suara keras, dan Suanwu lah yang tiba-tiba melesat ke atas kepala Tanyun, mengangkat kaki kanan depannya yang panjangnya 300.000 kaki dan menamparkannya ke arah kepala Tanyun. Keringat dingin mengucur di dahi Tanyun dan kekuatan besar keluar dari tubuhnya. Dia mencoba mundur dan menghindar. Kemudian Tanyun menyadari bahwa ia tidak memiliki cara untuk melarikan diri dengan aman di bawah kendali teknik pengendalian pernapasan penyu. Maka Tanyun pun mundur dengan kasar sambil mengangkat badannya ke belakang untuk menghindari nasib kepalanya hancur berkeping-keping. Sebenarnya Tanyun bisa menggunakan sangkar ruang angkasa untuk menahan Suanwu dan menghindari serangannya. Tetapi Tanyun tahu dia tidak bisa. Dalam hatinya, dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan sihir apapun untuk berhadapan dengan Suanwu, kecuali dia tidak punya pilihan. Karena dia tahu dengan jelas bahwa setelah berhadapan dengan Suanwu, dia dan Fang Xiki harus menghadapi pendeta agung dalam pertempuran sengit dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Aku harus menyimpan kekuatan sihirku untuk berhadapan dengan pendeta agung. Pada saat ini, meskipun Tanyun lolos dari nasib kepalanya dihancurkan Suanwu, kaki depan kanan Suanwu mengenai dada Tanyun yang terbuka. Dengan suara keras, armor di tubuh Tanyun hancur berkeping-keping, dadanya ambruk, dan lebih dari separuh tulang rusuknya patah. Tanyun yang organ dalamnya rusak parah, menyemburkan darah dan terjatuh dengan darah muncrat dari dadanya. Pada saat ini, pikiran Tanyun mendadak kosong. Saat berikutnya, Tanyun menjerit tak terkendali. Namun tulang ekor tajam Suanwu yang panjangnya 1.000.000 kaki jatuh dari langit dan menusuk tulang selangkang di samping leher Tanyun dengan darah mengucur deras dan langsung masuk ke paru-parunya. Dari luka di tulang selangkang Tanyun, darah panas mendidih menyembur keluar sepanjang tulang ekornya. Itu sungguh menyeramkan. Hei manusia serendahan, apa kau pikir kau bisa menghabisiku? Bermimpilah. Saat Suanwu menertawakannya, tulang ekornya berkedut karena darah di tubuh Tanyun. Pada saat itu, tulang ekor sepanjang 1.000.000 kaki itu melengkung di udara, meledakkan kehampaan dan menghantam dada Tanyun dengan keras. Binger, tolong ulur waktu. Ketika Tanyun meraung ke dalam hatinya, gumpalan api biru es terbang keluar dari telapak tangan kirinya, dan tiba-tiba tumbuh hingga ukuran puluhan juta kaki, berubah menjadi gunung es biru menghalangi Tanyun. Setelah tulang ekor Suanwu yang setinggi 1.000.000 kaki meledakkan gunung es, kecepatannya tiba-tiba menurun. Setelah Tanyun berhasil menghindarinya di udara, waktu untuk teknik pengendalian napas kura-kura telah berakhir dan akhirnya diangkat. Pada saat ini, es batu yang berubah menjadi es pecahan dan tersebar ke dalam kehampaan Hongmeng berubah menjadi gugusan api. Untuk sesaat, api es Hongmeng tidak dapat diatur kembali.
Tanyun yang lolos dari kematian masih belum menggunakan teknik tombak abadi yang paling kuat, karena dia masih harus terus menguras kekuatan Xuanwu agar dia akhirnya bisa menggunakan pukulan terkuatnya untuk melawannya sampai mati. Dengan lebih dari separuh tulang rusuknya patah dan organ dalamnya rusak parah, Tanyun meraung seperti binatang buas dan menegakkan tulang punggungnya. Pupil matanya yang besar memerah dan menatap Xuanwu. Pada saat ini, Tanyun melupakan rasa sakit dan segalanya. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya, yaitu menghabisi Xuanwu. Lingkaran cahaya yang berisi kekuatan 5 elemen melonjak keluar dari tubuhnya. Lingkaran cahaya yang mengelilingi Tanyun dipenuhi dengan 9 jenis kekuatan agung. Saat 9 jenis kekuatan melonjak keluar dari pedang pembunuh Dewa Hongmeng sepanjang 300.000 kaki seperti kilat, Tanyun berteriak dengan suara tegas, "Gerbang kosong!" Tiba-tiba, 9 lingkaran kekuatan yang mengelilingi Tanyun tiba-tiba berubah menjadi 24 gerbang raksasa yang tingginya 3 juta kaki. 24 gerbang raksasa, masing-masing tingginya 3 juta kaki, dengan cepat membentuk garis lurus di depan Tanyun, seolah-olah 24 gunung menghalangi Tanyun. Tanyun memegang pedang di tangannya, dan setelah menarikkan serangkaian lintasan misterius di udara, dia tiba-tiba mengainkan pedang. Dalam sekejap, sinar pedang sepanjang 10 juta kaki yang berisi 9 kekuatan meledak dari masing-masing dari 24 gerbang besar dan menebas ke arah Xuanwu sepanjang 6 juta kaki. Xuanwu tiba-tiba mengainkan kepala naganya, mengangkat kaki depan kanannya, dan menampar cahaya pedang pertama yang panjangnya 1 juta kaki. Tiba-tiba, Xuanwu menjerit saat sinar pedang pertama hancur. Luka sepanjang 10.000 kaki dan sedalam 5.000 kaki tergores di kaki depan kanan Xuanwu. Xuanwu tidak pernah menyangka bahwa hanya satu dari 240 sinar pedang akan melukai kaki depan kanannya. Untuk pertama kalinya, Xuanwu merasa telah meremehkan Tanyun. Melihat sinar pedang pertamanya melukai Xuanwu, Tanyun tidak bisa menahan perasaan senang. Namun adegan berikutnya membuatnya senyum di wajah Tanyun menghilang. Xuanwu tertawa terbahak-bahak. Saat kekosongan berguncang, tubuh Xuanwu berdiri menyamping di udara, dan cangkang kura-kuranya yang panjangnya 4 juta kaki mulai bertahan melawan sinar pedang sepanjang 239 juta kaki yang datang dengan ganas. Setelah terdengar suara gemuruh yang cepat dan memekakan telinga, sedikitnya 100 sinar pedang menebas tempurung kura-kura dan meledak satu demi satu. Meskipun Xuanwu terlempar ribuan mil jauhnya, dia tidak mengalami kerusakan apapun, hanya ratusan bekas pedang yang tertinggal di cangkangnya. Sangat sulit setelah Tanyun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia mengendalikan sisa-sisa sinar pedang setinggi lebih dari 100 juta kaki dan dengan cepat bergerak melalui kekosongan Hongmeng. Akhirnya, setelah menyebar ke segala arah, dia dengan cepat menebas ke arah cangkang kura-kura Xuanwu. "Apakah kau ingin menyerangku?" "Itu tidak mungkin." Xuanwu tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya yang telah meringkuk di cangkangnya meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Seketika, tubuhnya berputar di udara dengan kecepatan tinggi seperti giroskop. Xuanwu mengkonsumsi kekuatan untuk membuat tubuhnya berputar dengan kecepatan yang sangat cepat, meledakkan semua sinar pedang. Tanyun hendak menggunakan kekuatan sihir terkuat dalam teknik pedang pembunuh Dewa Hongmeng. Tanyun yang terluka parah menahan rasa sakit, memegang pedang pembunuh Dewa Hongmeng di tangannya, dan mengainkan serangkaian tirai pedang keras dan lembut sambil melesat di lintasan misterius di kehampaan Hongmeng. Kemudian, Tanyun berhenti menari dengan pedang dan tiba-tiba menghilang dari kehampaan. Kecepatannya sungguh mengerikan. Aku bahkan tidak bisa melihat lintasan pergerakannya dengan jelas. Xuanwu merasa ngeri. Tiba-tiba, Tanyun muncul dari udara tipis di atas kepala Xuanwu, memegang pedang pembunuh Dewa Hongmeng erat di kedua tangan dan menebas vertikal ke arah Xuanwu. Seketika,
sinar pedang menjulang tinggi yang panjangnya 10 juta kaki dan berisi 11 atribut kekuatan dengan ruang yang runtuh menembas ke arah Xuanwu. Disertai suara benturan logam yang memekakan telinga, cahaya pedang menghantam cangkang kura-kura hitam dan hancur sebagaimana diduga. Xuanwu menjerit dan tubuhnya terpotong vertikal dan terlempar ribuan mil sebelum tubuh besarnya berhenti jatuh di kehampaan. Pada saat ini, tubuh Xuanwu bergetar pelan dan bekas sedalam beberapa kaki tertinggal di cangkangnya. Jelas sekali, pedang Tanyun tadi telah melukai tubuh Xuanwu melalui tempurung kura-kura dan aliran darah mengalir ke dalam kekosongan di sepanjang cakar raksasa yang terentang dari anggota tubuhnya. Kupikir pertahananmu sangat kuat, tapi ternyata pertahananmu biasa saja. Bahkan jika kau bertingkah seperti kura-kura, kau akan tetap terluka. Tanyun mencibir. Hai manusia rendahan, jangan terlalu berpuas diri. Xuanwu menjulurkan kepalanya dan berkata dengan tegas, aku hanya terluka ringan. Manusia rendahan, ayo kalau kau punya nyali, hancurkan pertahananku. Xuanwu mencibir, sayang sekali kau tidak bisa melakukannya. Dasar binatang tua, biarkan aku melihat berapa lama kau bisa terus tertawa. Setelah Tanyun selesai berbicara, dia menggunakan kekuatan sihir pertama dalam formasi pedang pembunuh Dewa Hongmeng. Pada akhirnya, selain meninggalkan serangkaian bekas pedang yang mengerikan di cangkang Xuanwu, Xuanwu masih tidak terluka parah. Setelah itu, Tanyun berturut-turut menggunakan pedang pembunuh angin petir yang tak terbatas dan pisau kematian dalam formasi pedang, namun tetap gagal menembus pertahanan Xuanwu. Tanyun merenungkan hal ini dan tiba-tiba teringat sesuatu. Sedikit kelicikan muncul di pupil matanya yang besar sebelum dia kembali normal. Kemudian Tanyun berpura-pura siap mati. Setelah Tanyun mengambil keputusan, ia berteriak, kura-kura tua, kali ini aku akan memecahkan cangkangmu dan menghabisimu. Tanyun menggunakan kekuatan magis terkuat dalam formasi pedang pembunuh Dewa Hongmeng. Retakan ruang padat tiba-tiba muncul di kehampaan. Kekuatan kematian yang besar dan hitam melonjak keluar dari kehampaan di sekitar Tanyun dan berubah menjadi cambuk hitam sepanjang 2 juta kaki di tangannya seperti mimpi. Saat cambuk penenang jiwa pemecah iblis muncul, Xuanwu merasakan pusing seperti angin kencang yang menerpa pikirannya. Tampaknya ini adalah metode yang paling ampuh yang dimiliki manusia ini. Setelah aku berhasil mempertahankan diri dari serangan ini, saatnya untuk menghabisi bajingan ini. Tepat saat Xuanwu tengah berpikir, secercah cahaya cemerlang melintasi mata Tanyun. Lalu dia berkata dengan tegas, Xuanwu, dengarkan aku. Lu Jundao meninggal karena kekuatan sihirku ini. Mendengarkan hal itu, hati Xuanwu bergetar. Kamu bicara omong kosong. Jika kamu dapat menghabisi Lu Jundao, kamu dapat menghabisiku sejak lama. Tanyun berpura-pura siap binasa bersama. Aku tahu kau tidak percaya padaku, tapi kukatakan padamu, setelah menggunakan kekuatan gaib ini, ranahku akan turun drastis, jadi aku tidak akan menggunakannya, kecuali dalam situasi hidup dan mati. Paling buruk hari ini, kita akan mati bersama. Setelah mengatakan itu, Tanyun tiba-tiba melemparkan cambuk penekan jiwa penghancur iblis di tangannya. Seketika, cambuk itu tiba-tiba tumbuh hingga mencapai panjang 13 juta kaki. Xuanwu yang dikendalikan oleh cambuk penenang jiwa penghancur iblis merasa pusing melihat penampilan Tanyun yang ganas yang sedang berlari ke arahnya. Dia benar-benar ketakutan. Tanpa berpikir, dia melarikan diri ke belakang sambil mencoba mematahkan cambuk penenang jiwa penghancur iblis yang mengikat dirinya. Tiba-tiba, Tanyun berhenti mengejar, berbalik dan melarikan diri dengan tombak dewa di tangannya sambil melepaskan formasi pedang Hongmeng. Berpura-pura ketakutan, dia melarikan diri dengan panik menuju arah gerbang dalam. Ketika formasi pedang diangkat, Xuanwu akhirnya menghancurkan cambuk penenang jiwa. Kekuatan cambuk patah ini hanya sebesar ini. Xuanwu mencibir dan berbalik. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Tanyun telah melarikan diri ke suatu tempat sejauh 600.000 mil. Berani sekali kau mempermainkan diriku. Xuanwu menjulurkan kepala naganya, dan baru saat itulah ia menyadari bahwa manusia itu sedang membodohinya dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri.
Mungkinkah ini jebakan ketika Xuanwu ingin mengejar? Sedikit kecurigaan melintasi matanya. Namun kekhawatirannya segera sirna saat ia mendengar Tan Yun berteriak ketakutan sambil berlari menyelamatkan diri. Siki, aku terluka parah dan telah mengerahkan seluruh kemampuanku, tetapi aku masih belum sebanding dengan kura-kura tua itu. Ayo kita melarikan diri dari Sekte Jili. Raungan Tan Yun begitu keras sehingga hampir mencapai setiap sudut Sekte Jili. Setelah raungan itu, Tan Yun mengirim pesan kepada Fang Siki yang telah dipukuli oleh pendeta agung dan berada dalam bahaya berkali-kali. Siki, bertahanlah sedikit lebih lama. Tadi, kura-kura hitam itu terus menyembunyikan kepalanya dan aku tidak berdaya. Sekarang aku akan memancingnya untuk mengejarku dan kemudian aku akan memberinya pukulan yang mematikan. Aku belum menggunakan 3 kekuatan magis besar dari klan Dewa Kuno Abadi. Begitu aku menghabisi Xuanwu, kita pasti bisa bergabung untuk menghabisi pendeta agung. Setelah transmisi suara, Tan Yun terus melarikan diri dari udara. Di atas area gerbang bagian dalam, pendeta agung terengah-engah dan darah menyembur keluar dari luka di perutnya setiap kali ia bernapas. Ia menyeringai dan berkata, Fang Siki, menyerah saja pada ide ini. Hari ini baik kau maupun sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi tidak akan bisa melarikan diri. Sesaat kemudian, Xuanwu di langit menjulurkan kepalanya dan mengejar Tan Yun sambil tertawa keras. Dasar manusia rendahan, tidakkah kau ingin menghabisiku? Lalu mengapa kau lari? Lagi pula, bukankah kau membenciku karena menyembunyikan kepalaku sebelumnya? Sekarang aku menjulurkan kepalaku, jangan lari, datang dan habisi aku. Tan Yun yang sedang melarikan diri menggenggam erat tombak Dewa 7 warna di tangan kanannya. 11 jenis kekuatan mengalir deras di telapak tangannya dan dengan liar mengubur ke dalam tombak Dewa 7 warna, menghasilkan serangan terkuat. Dengarkan aku, kura-kura tua. Jika aku lolos hari ini, aku akan mengambil kepalamu besok. Setelah meraung, Tan Yun terus memperlambat lajunya dan melarikan diri sembari melepaskan indera spiritualnya untuk mengamati jarak antara Xuanwu dan dirinya sendiri. Saat ini, Xuanwu telah muncul 30.000 mil di belakang Tan Yun dan mencibir. Kamu adalah manusia rendahan yang sudah kehabisan akal. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kau baru saja melumpuhkan salah satu mataku. Saat aku menyusulmu nanti, aku akan mencungkil kedua matamu. Tan Yun sengaja memperlambat langkahnya, berpura-pura melarikan diri dengan putus asa. Dia berbalik dan berkata dengan suara ngeri, Senior Xuanwu, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Selama kau bekerja sama denganku untuk menghabisi pendeta agung dan menghancurkan sekte Jili, mulai sekarang, wilayah Ilai Shizhou akan menjadi milikmu. Bagaimana menurutmu? Xuanwu mencibir dan berkata, tidak begitu bagus, berhenti bicara omong kosong, aku akan menghabisimu hari ini. Tan Yun meraung marah. Kau kura-kura tua benar-benar tak tahu malu. Kukatakan padamu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Saat kehampaan bergetar dan angin menderu, dengan berkah kekuatan kura-kura hitam, kecepatannya dalam mengejar Tan Yun meningkat drastis. Pada kecepatan ini, ia akan mampu mengejar Tan Yun dalam 3 tarikan napas. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Suara cemas dan subing terngiang di benak Tan Yun. Para wanita di Menara Panjun juga sangat cemas. Tan Yun mengirim pesan kepada gadis-gadis itu, jangan khawatir, aku punya strategi untuk menghadapinya. Selanjutnya, aku akan membuatnya semakin yakin bahwa aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Saat itulah aku akan membalas. Selanjutnya, aku akan menggunakan salah satu kakiku untuk membuat Xuanwu ceroboh. Jadi jangan bersedih nanti. Setelah 3 nafas, Xuanwu muncul ribuan kaki di belakang Tan Yun. Pergilah ke neraka. Tubuh Xuanwu yang panjangnya 6 juta kaki dengan retakan di kehampaan tiba-tiba menerkam ke belakang Tan Yun dan mengayunkan kaki depan kirinya ke arah kepala Tan Yun. Tan Yun mengendalikan kecepatannya dan berlari maju menyelamatkan diri. Tan Yun terlihat seperti baru saja terhindar dari sebuah tembakan di kepala dan membiarkan kaki depan kiri Xuanwu menggaruk punggungnya dengan darah, meninggalkan goresan dalam yang terlihat hingga ke tulang. Setelah berpura-pura berteriak, Tan Yun melarikan diri ke depan lagi. Manusia, berhentilah berjuang sia-sia. Jika kau bisa melarikan diri, aku tidak akan lagi menjadi Xuanwu yang berubah menjadi naga.
Ketika Tanyun masih berpura-pura nyaris lolos, Xuanwu berkata dengan tegas, "Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Pergilah kau ke neraka." Xuanwu tiba-tiba mengainkan ekornya, dan tulang ekor yang panjangnya 1 juta kaki meledakkan kekosongan dan mencambuk ke arah pinggang Tanyun. Xuanwu yakin bahwa Tanyun yang terluka parah akan terbelah menjadi 2 jika terkena pukulan. Tanyun menggertakkan giginya dan sengaja memperlambat kecepatannya saat ia melayang ke langit, membiarkan tulang ekornya membentur kaki kiri dari sisi kiri. Disertai suara tulang patah dan darah muncrat, lutut kaki kiri Tanyun meledak dan betisnya yang panjangnya 10.000 kaki melayang dari tubuhnya. "Ampuni nyawaku!" Tanyun menjerit dan tubuhnya berguling di udara. Sepertinya dia benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan. Xuanwu berkata dalam hati, membuka mulut naganya, mencoba menangkap Tanyun dan menggigit lehernya. Tidak diragukan lagi bahwa begitu Tanyun digigit, kepalanya akan rontok. Tepat ketika lehernya akan digigit, dia mengeluarkan raungan dan tiba-tiba melakukan langkah Dewa Hongmeng, membumbung ke langit dan meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Akibatnya, gigitan Xuanwu kosong, dan saat ini Tanyun telah muncul di depan cangkang Xuanwu. Setelah menyadari bahwa sasarannya telah luput, Xuanwu tampaknya memahami sesuatu. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan dan berteriak, "Ah tidak, ini tipuan!" Xuanwu menjerit dan mencoba menarik kembali kepala naganya ke dalam cangkangnya. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Tanyun yang berdiri di depan tempurung kura-kura memiliki senyum ganas di wajahnya dan niat membunuh di matanya. Dia meraung, "Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa mundur kali ini." Saat kekosongan itu retak, Tanyun menginjak bagian depan cangkang Xuanwu dengan 1 kaki. Matanya merah dan dia mengangkat tombak Dewa 7 warna sepanjang 400.000 kaki di tangan kanannya dan menusukkannya ke leher Xuanwu dengan kekosongan yang runtuh. Xuanwu yang terburu-buru menyembunyikan kepalanya pun mengeluarkan ratapan menyedihkan. Darah menyembur keluar dari lukanya. Tanyun mengerahkan tenaga dengan tangan kanannya dan menusukkan tombak Dewa ribuan kaki ke bagian tengah ke bawah leher lagi. "Dasar manusia hina, kau sangat licik!" Xuanwu meraung dan mencoba menarik kepala naganya ke dalam cangkangnya. Namun, tombak Dewa 7 warna sepanjang 400.000 kaki yang menusuk lehernya secara vertikal dari atas ke bawah tersangkut di tepi cangkang, dan kepala naga Xuanwu tidak dapat ditarik sama sekali. Tubuh Xuanwu berayun liar di udara, menjatuhkan Tanyun yang berdiri di atas cangkang kura-kura. Tepat saat Xuanwu mengangkat kaki depan kanannya, Tanyun meraung, "Canggu!" Pedang pembunuh Dewa Hongmeng terbang keluar di antara kedua alisnya dan muncul di tangan Tanyun. Tanyun kemudian mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat pedang pembunuh Dewa Hongmeng setinggi 300.000 kaki dan menebaskannya ke kaki depan kanan Xuanwu. Di tengah cipratan darah, pedang pembunuh Dewa Hongmeng menancap di dalam kaki depan kanan Xuanwu dan benar-benar tertancap di tulang. "Dasar manusia sialan!" Xuanwu menjerit dan tiba-tiba menarik kembali kaki depan kanannya. Kekuatannya begitu besar sehingga Tanyun tidak mampu memegang pedang pembunuh Dewa Hongmeng dengan erat. Dia terus melonggarkan cengkramannya, membiarkan pedang pembunuh Dewa Hongmeng tersangkut di kaki kanan Xuanwu. Saat kekosongan bergetar, Xuanwu mengelurkan kaki depan kirinya lagi, mencoba mencabut tombak Dewa warna-warni yang menusuk lehernya. Ia tahu bahwa ia harus mencabut tombak Dewa warna-warni itu, apapun yang terjadi. Sebab hanya dengan mencabut tombak Dewa 7 warna, dia dapat menarik kembali kepalanya dan mengandalkan pertahanan sempurna dari tempurung kura-kura untuk bertahan hidup. Namun, bagaimana Tanyun bisa membiarkan Xuanwu mendapatkan keinginannya? Dalam sekejap pikiran, pedang Hongmeng emas terbang keluar dari antara alis Tanyun dan muncul di tangannya. Pedang itu memotong kekosongan, dan dengan semburan darah, pedang itu memotong dalam-dalam ke kaki depan kiri Xuanwu dan tertancap di tulang. Xuanwu merasakan sakit yang hebat dan melolong. Lalu dia menghentikan kaki depan kirinya di udara dan menggenggam tombak Dewa warna-warni dengan cakarnya. "Persetan denganmu, aku tidak percaya aku tidak bisa memotong cakarmu." Dalam kemarahan, Tanyun memanggil pedang Hongmeng yang berunsur kayu. Dia memegang
memegang pedang itu dengan kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dengan suara gemuruh yang keras, dia menebas dengan sekuat tenaga. Xuanwu menjerit dan kali ini kaki depan kirinya yang baru saja memegang tombak ilahi 7 warna terputus sepenuhnya. Hai manusia hina, sekalipun aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Xuanwu meraung sekuat tenaga dan ekor tulangnya yang tajam membawa muncratan darah panas menusuk punggung Tan Yun dan keluar dari dadanya dengan lubang berdarah. Tan Yun menyemburkan darah dari mulutnya, lalu mengaitkan tangan kanannya dengan keras ke belakang, memotong tulang ekor Xuanwu, menyisakan sepotong tulang ekor yang menembus dadanya. Cedera yang dialami Tan Yun saat ini sangat serius dan dia merasa vitalitasnya cepat terkuras. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk mencabut potongan tulang ekor yang menusuk dadanya karena dia menemukan bahwa jiwa binatang halus terbang keluar dari kepala naga Xuanwu yang jatuh ke dalam kehampaan. Aku tidak boleh membiarkan jiwa binatangnya lepas, kalau tidak, ia akan terlahir kembali dan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya di masa mendatang. Tan Yun tampak bertekad menahan rasa sakit, memegang musin di tangannya, terhuyung-huyung melewati kehampaan dan menebas ke arah jiwa binatang Xuanwu. Tatapan mata jiwa binatang kura-kura hitam menampakkan keputusasaan yang mendalam dan berteriak sekeras-kerasnya. Pendeta Agung, aku mati hari ini karena kecerobohanku sendiri. Kau harus membahaskan dendamku. Begitu Xuanwu selesai berbicara, Tan Yun yang memegang pedang memimpin kekosongan yang runtuh dan menebas jiwa binatang buasnya. Suamiku, kamu harus pergi ke Menara Panjun untuk memulihkan luka-lukamu. Tan Yun mengingat suara Shen Shubing yang tercekat. Saat Tan Yun hendak pulih dari luka-lukanya, terdengar suara raungan pembunuhan dari pendeta agung di langit. Klan Dewa Kuno Abadi terkutuk. Hari ini, pendeta agung ini pasti akan menghabisimu. Lalu Tan Yun samar-samar mendengar suara kesakitan. Itu suara Ziki. Tan Yun melepaskan indera spiritualnya dengan ekspresi cemas, dan melalui indera spiritualnya dia menemukan bahwa Fang Ziki dipenuhi bekas luka dan lengan kirinya dipotong oleh pendeta agung. Ziki, tunggu, aku akan datang untuk menolongmu, teriak Tan Yun sambil memuntahkan darah dari mulutnya. Dia mencengkram tulang Xuanwu yang patah di dadanya dengan tangan kirinya dan menariknya keluar dengan kasar. Dia kemudian mengirim pesan kepada para wanita di Menara Panjun. Tetaplah di Menara Panjun, jangan keluar. Jangan khawatir, orang yang mati pada akhirnya pasti pendeta agung. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan Menara Panjun terbang keluar dari lengan bajunya dan jatuh di antara pegunungan yang hancur di bawahnya. Saat Tan Yun sedang berpikir, pedang pembunuh Dewa Hongmeng dan tombak ilahi 7 warna pada mayat Xuanwu di pegunungan terangkat ke udara dan menembus dahinya. Suamiku, kamu harus berhati-hati. Ketika Tan Yun mendengar suara istri-istrinya dalam benaknya, dia terluka parah dan agak tidak sadarkan diri. Tetapi dia hanya punya satu pikiran dalam benaknya, menghabisi pendeta agung bersama Fang Ziki dengan cara apapun. Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan segera darah mengalir keluar dari pupil, telinga, dan hidungnya yang besar. Dialah yang telah membakar jiwa Kaisar Hongmengnya sendiri. Tiba-tiba, suatu kekuatan dahsyat memenuhi seluruh tubuhnya, cukup untuk menopang Tan Yun sejenak tanpa mati. Saat berikutnya, kekuatan Kaisar Angin menyembur keluar dari tubuh Tan Yun dengan pusaran yang tingginya puluhan juta kaki. Sambil melakukan langkah Dewa Hongmeng, ia terbang menuju langit di atas area gerbang bagian dalam. Tan Yun, jangan kemari, aku masih bisa bertahan. Tan Yun teringat suara cemas Fang Ziki dalam benaknya. Dia hanya terluka ringan sekarang, tidak akan ada gunanya kalau kamu kemari. Jangan impulsif, setelah aku melukainya dengan serius, kita akan menghabisinya bersama-sama. Mendengarkan hal itu,
Tanyun mengirim pesan suara kepada Fang Siki. Siki, aku akan melukainya dengan serius sekarang. Jangan khawatirkan aku. Jangan lupa bahwa aku berasal dari klan Dewa Kuno Abadi. Aku menyimpan 3 kekuatan sihirku yang hebat sampai sekarang hanya untuk mempersiapkannya bagi pendeta agung. Siki, dengarkan perintahku nanti. Setelah mendengar ini, Fang Siki yang telah dipukuli oleh pendeta agung berkali-kali dan berada dalam bahaya, akhirnya merasa lega dan berkata, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, momen itu pun tiba. Di atas area gerbang dalam, pendeta agung dengan wajah garang meninggalkan luka pedang lain di punggung Fang Siki yang tidak dapat menghindar. Dia berhenti di udara, menoleh tiba-tiba, dan melihat pusaran kekuatan angin besar yang tingginya ribuan kaki dengan cepat mendekati dirinya. "Sekarang kalian sudah di sini. Pendeta agung ini akan mengantar kalian pergi bersama-sama." Pendeta agung sama sekali tidak percaya bahwa Tanyun dapat menyakitinya. Dia baru saja melihat melalui indera spiritualnya bahwa Tanyun terluka parah. Dalam benaknya, jika Tanyun tidak terluka dan bergabung dengan Fang Siki, dia yang kekuatannya sudah terkuras masih akan mampu bertarung. Terlebih lagi, sekarang Tanyun dan Fang Siki sama-sama terluka parah. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menanggapi serius Tanyun yang datang untuk menghabisinya. Angin kencang bertiup di langit dan bumi ketika pusaran itu masih berjarak 100.000 mil dari Fang Siki dan pendeta agung yang sedang bertarung. Tidak seorang pun memperhatikan ekspresi mengerikan di wajah Tanyun yang berada 300.000 kaki di pusaran itu. Tiba-tiba, kepala Tanyun membengkak dengan cepat. Tanyun akan meledakkan kolam rohnya. Pada saat yang sama, pusaran kekuatan kaisar angin yang menyelimuti Tanyun yang tingginya puluhan juta kaki tidak hanya meningkatkan kecepatan Tanyun, tetapi juga menghalangi niat pendeta agung untuk menemukan kolam roh penghancuran dirinya sendiri. "Siki, larilah ke arahku, cepat!" Tanyun mengirim pesan kepada Fang Siki sambil terbang. Setelah Fang Siki menyampaikan pesan itu, kekuatan leluhur luar angkasa terpancar dari tubuhnya dan dia bergegas menuju Tanyun di udara. Apakah ingin melarikan diri? Berhentilah bermimpi. Kekuatan leluhur Dao kuno melonjak keluar dari tubuh pendeta agung dan dia mengejar Fang Siki dengan pedang ajaib di tangannya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Fang Siki telah lolos ke pusaran kekuatan angin milik Tanyun. Ketika dia menemukan kepala Tanyun yang membesar dengan cepat, dia panik. Air mata mengenang di matanya dan dia menangis dan menyampaikan suaranya, "Tanyun, jangan lakukan itu. Siki, tidak apa-apa bagiku untuk menghancurkan diriku sendiri sekali saja, karena aku memiliki garis keturunan paling murni di antara para dewa kuno yang abadi. Hanya ketika kemurnian darah mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat menampilkan 3 kekuatan magis yang menentang surga dari klan dewa kuno abadi. Siki, cepat lari ke belakang. Setelah aku meledak, kamu harus membakar jiwamu dan berbalik secepat mungkin untuk melawan balik bersamaku melawan pendeta agung." Tanyun mengingatkan lagi melalui transmisi suara, "Siki, ingatlah, setelah aku menghancurkan diriku sendiri, kamu harus menyelamatkanku secepat mungkin. Jika tidak, saat aku terlahir kembali ke tempat yang sama, aku akan dihabisi oleh pendeta agung." "Baiklah, aku akan mengingatnya." Mata indah Fang Siki dipenuhi air mata. Dia dengan cepat melewati Tanyun yang seperti gunung dan melarikan diri ke belakang. "Sisa-sisa terkutuk dari klan dewa kuno abadi, disinilah kau akan dikuburkan. Pergilah ke neraka." Langit dalam radius puluhan ribu mil tiba-tiba runtuh dan seberkas pedang kekuatan leluhur Dao kuno yang panjangnya hampir 3 juta kaki menebas ke arah pusaran kekuatan kaisar angin yang panjangnya puluhan juta kaki. Tanyun mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, lalu tiba-tiba menoleh untuk membiarkan pedang itu memotong lengan kirinya. Kemudian dia melesat ke langit, keluar dari pusaran air, membuka mulutnya yang besar dan menelan pendeta agung itu.
Kau melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Suara mengejek Pendeta Agung itu tiba-tiba berhenti ketika dia melihat kepala Tan Yun yang bengkak dan tidak proporsional dengan tubuhnya. Dia langsung berteriak ngeri. Sialan, persetan, bajingan kecil, kau rela meledakkan kolam romu dan mati hanya demi Fang Siki. Pendeta Agung itu begitu ketakutan sehingga ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Tan Yun berteriak keras, mengangkat tangan kanannya dan mencengkram Pendeta Agung dengan tangan kanannya bagaikan kilat. Pendeta Agung mengainkan pedangnya tanpa menoleh ke belakang sambil melarikan diri di udara. Kilatan darah muncul dan cahaya pedang sepanjang ribuan kaki memotong tangan kanan Tan Yun yang mencengkram ke arahnya. Sekarang meledaklah, Tan Yun meraung dan seluruh kepalanya yang besar meledak. Tidak diragukan lagi, kemampuan penghancuran diri Tan Yun sebanding dengan penghancuran diri alam leluhur Dao tingkat ke-9. Setelah Tan Yun menghancurkan dirinya sendiri, seluruh tubuhnya berubah menjadi ketiadaan. Badai energi yang dahsyat membawa serta kehampaan gelap yang runtuh, menyebar dengan cepat dari kehampaan seperti roda hitam raksasa. Pendeta Agung itu berkeringat deras saat ia melarikan diri dengan panik. Tiba-tiba, satu set baju besi muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, tirai cahaya sepanjang 1000 kaki dari kekuatan kuno mengembun di sekujur tubuhnya. Dengan suara keras, kekuatan ledakan diri Tan Yun menghancurkan tirai cahaya pelindung Pendeta Agung seperti angin puyuh, lalu menghantam baju sirahnya. Ketika suara keras lainnya terdengar, baju besi di tubuh Pendeta Agung hancur berkeping-keping. Kemudian, badai energi yang mengerikan menelan Pendeta Agung dan terus menyebar dengan cepat ke segala arah di kehampaan. Di bawah kehancuran badai energi yang merusak diri sendiri, seluruh area gerbang dalam di bawah runtuh dan gunung-gunung serta tanah hancur berantakan. Meskipun Fang Siki berada jauh dari pusat ledakan Tan Yun, dia masih memuntahkan darah ketika ditelan oleh badai yang tersisa. Tubuhnya terhempas jutaan kaki dan ditelan lagi. Kekuatan sisa ledakan diri Tan Yun tidak hanya menghancurkan seluruh sekte dalam, tetapi juga menghancurkan sekte elit sepenuhnya. Kecuali para pemimpin puncak sekte elit yang masih hidup, semua murid elit dilahap oleh kekuatan yang tersisa dan berubah menjadi genangan darah. Tak ada satupun sisa tubuh dan jiwa mereka hancur. Ketika badai penghancuran diri menghilang, langit yang hancur perlahan kembali normal. Langit biru dan awan putih tetap sama. Satu-satunya yang berubah adalah hilangnya Tan Yun. Sebaliknya, sang Pendeta Agung yang sedang pusing dan berdenging di kehampaan tampak amat sengsara. Rambutnya acak-acakan, darah mengucur dari mulutnya, dan jubah hitamnya telah lama menghilang. 60% dagingnya telah rontok dari tubuhnya, dan dia tampak menyedihkan seperti anjing tua yang telah dikuliti. Ketika Pendeta Agung batu, aliran darah menyembur keluar dari mulutnya dan organ-organ dalamnya terluka parah. Kalau kita lihat ke dalam tubuhnya, kita akan melihat jantung, hati, dan terutama paru-parunya penuh dengan retakan yang teramat mengerikan. Ia berdiri di udara, menggelengkan kepalanya, dan setelah sadar kembali, ia tertawa terbahak-bahak dengan darah mengucur dari mulutnya. Pendeta Agung ini belum mati. Fang Siki, orang berikutnya yang akan mati adalah kamu. Pendeta Agung merasa sombong dan percaya bahwa meskipun dia terluka parah, dia masih memiliki kemampuan untuk menghabisi Fang Siki. Ketika Pendeta Agung itu berbalik dan hendak melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa Fang Siki, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Alisnya berkerut dan matanya menunjukkan keterkejutan. Apa yang terjadi? Akan tetapi, dia menemukan bahwa tempat di mana Tan Yun awalnya menghancurkan dirinya sendiri ternyata dipenuhi dengan kekuatan waktu yang besar, dan kemudian kekuatan ruang melonjak keluar. Kemudian gaya waktu dan gaya ruang membentuk zona vakum dengan diameter puluhan juta kaki, dan waktu benar-benar mengalir mundur. Melihat pemandangan ini, Pendeta Agung tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, ketika Pendeta Agung ini dan pemimpin sekte Kaisar Benua Selatan, Kaisar Benua Utara, Kaisar Benua Timur, dan Fuchasu bergabung untuk menghabisi Kaisar Dao Abadi. Kaisar Dao Abadi menggunakan pembalikan waktu. Konon katanya
keluarganya. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan dewa kuno abadi yang paling murni yang dapat melakukan pembalikan waktu. Siapakah sisa dewa kuno abadi ini dan bagaimana dia bisa melakukan ini? Tepat saat pendeta agung itu tidak percaya, Fang Shiki yang terluka parah di kejauhan menjerit memilukan. Darah mengalir dari semua lubangnya dan api samar membakar kepalanya. Namun, dialah yang membakar jiwanya sendiri dengan harga yang harus dibayar dengan penurunan tajam di ranahnya. Sambil memegang pedang ajaib di tangannya, dengan rambutnya yang berkibar, dia mati-matian terbang menuju tempat di mana Tanyun meledak. Fang Shiki, apakah kau ingin menyelamatkannya? Bermimpilah. Sebelum kamu tiba, pendeta agung ini akan menghabisinya untuk mencegah masalah di masa mendatang. Setelah pendeta agung selesai berbicara, raut wajahnya tampak garang dan dia bahkan membakar jiwanya sendiri. Sambil memegang pedang ajaib di tangannya, dia bergegas menuju tempat Tanyun melakukan pembalikan waktu dan terlahir kembali. Saat ruang dan waktu terdistorsi di tempat Tanyun meledakkan dirinya, Tanyun yang telah kehilangan lengan kirinya, tangan kanannya, dan satu kakinya serta terluka parah muncul entah dari mana. Fang Shiki yang masih berjarak 200.000 mil dari Tanyun merasakan darahnya mendidih ketika dia mengetahui bahwa pendeta agung hanya berjarak 100.000 mil dari Tanyun, dan dia menjerit dengan keras dan sedih. Tanyun, lari ke arahku. Fang Shiki merasa takut. Dia takut kehilangan Tanyun selamanya. Mendengar ini, Tanyun menahan rasa sakit dan melarikan diri ke arah Fang Shiki. Ketika dia masih berjarak 30.000 mil dari Fang Shiki, pendeta agung menangkap Tanyun seperti kilat dan berkata dengan senyum muram, "Pergilah ke neraka." Tanyun dengan putus asa menolehkan kepalanya, menyebabkan pedang ajaib itu menusuk dari sisi kiri dahinya dan hampir menembus kolam roh. Saat Fang Shiki meratap dan menangis, suara Tanyun yang sangat lemah terngiang di benaknya. "Jangan menangis, aku baik-baik saja. Dia tidak mengenai sasaran dan tidak menyakiti jantungku. Shiki, tolong bantu aku mengulur waktu. Aku perlu pulih dari luka-lukaku." Ketika Tanyun menyampaikan pesan tersebut, tiba-tiba kekuatan kaisar angin yang luar biasa meledak dari tubuhnya dan dia melakukan langkah dewa Hongmeng. Tanyun melepaskan diri dari pedang dewa yang menusuk kepalanya dan muncul di udara sejauh 10.000 mil di depan pendeta agung. "Dasar bajingan kecil, kau ternyata masih hidup." Pendeta agung itu terbang ke arah Tanyun dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap mata ia muncul ribuan kaki di depan Tanyun. Ia tiba-tiba mengayunkan pedang setinggi 3 juta kaki menelan ke arah Tanyun. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Tanyun yang sekarat tidak sempat menghindar. Fang Shiki yang kecepatannya sedikit lebih lambat dari pendeta agung juga tidak dapat menyelamatkannya. Tanyun minggir. Tepat saat Fang Shiki mulai panik, dia teringat suara lemah Tanyun dalam benaknya. "Shiki, dalam beberapa saat ke depan, kecepatan pendeta agung akan melambat 3 kali lipat. Ini adalah saat ketika kamu dan aku akan menghabisinya. Pastikan untuk memanfaatkan kesempatan ini." Setelah Tanyun menyampaikan pesan tersebut, dia melihat pedang sepanjang 3 juta kaki yang hendak melahapnya dan berteriak dalam hatinya, "Sangkar luar angkasa." Saat Tanyun menggunakan kekuatan gaibnya untuk menciptakan sangkar ruang, tiba-tiba kekuatan ruang yang agung merasuki kehampaan dalam radius 1.000.000 mil, dan kekuatan pengikat yang sangat dahsyat menyelimuti Fang Shiki dan pendeta agung. Seketika, keduanya merasakan kekuatan pengikat yang luar biasa menahan mereka. Kecepatan terbang Fang Shiki tiba-tiba melambat hampir 4 kali lipat, sementara kecepatan pendeta agung melambat lebih dari 3 kali lipat. Pada saat yang sama, cahaya pedang setinggi 3 juta kaki yang menelan Tanyun tiba-tiba melambat juga. Tanyun segera melepaskan tubuh tirani Hongmeng dan tubuhnya tiba-tiba menyusut. Tubuhnya yang setinggi 300.000 kaki dengan cepat berubah menjadi ukuran normal. Dia berhasil menghindari ditelan oleh cahaya pedang dan berkata dengan suara yang dalam, "Sumber cahaya." Kekosongan bergetar, dan bola cahaya putih susu yang memancarkan vitalitas kuat muncul dari udara tipis di atas kepala Tanyun. Pendeta agung membelalakan matanya dan berseru, "Bajingan kecil, selain membalikkan waktu, kau juga bisa mengeluarkan sangkar luar angkasa dan sumber cahaya yang legendaris." Pada saat ini, sang pendeta agung merasa takut
karena dia tahu bahwa dia harus melarikan diri dari kurungan luar angkasa itu sesegera mungkin. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan mati. Karena takut, sang pendeta agung memperlambat kecepatannya lebih dari 3 kali, berbalik, dan melarikan diri keluar sangkar luar angkasa. Kau tak akan bisa melarikan diri. Suara pembunuhan Tanyun terdengar. Siki, hadapi dia dulu. Tapi aku tidak bisa mengejarnya. Suara Fang Siki belum selesai dengan pikiran Tanyun. Kekuatan pengikat ruang di tubuh Fang Siki langsung menghilang. Fang Siki telah memulihkan kecepatan normalnya dan menyerbu ke arah sambil menghunus pedang dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari sang pendeta agung. Pendeta agung ini telah berkuasa sejak zaman dahulu, dan aku tidak percaya bahwa aku akan mati di tanganmu hari ini. Pendeta agung berdiri di udara, tiba-tiba menoleh ke belakang, dan kekuatan leluhur Dao kuno yang menutupi langit dan matahari meledak dari tubuhnya. Memegang pedang di tangan kanannya, dia menari dengan lintasan misterius, dan tiba-tiba menusuk Fang Siki yang datang ke arahnya dari udara dengan pedang. Sang pendeta agung menusukkan pedangnya. Kekosongan itu langsung runtuh. Di kekosongan di depan pendeta agung, puluhan ribu sinar pedang sepanjang ribuan kaki tiba-tiba muncul, membawa aura yang mengerikan seperti dinding pedang setinggi puluhan juta. Pendeta agung, aku akui bahwa jika bukan karena Tanyun, akan sulit bagiku untuk melarikan diri hari ini. Tapi sekarang, apakah menurutmu aku masih takut padamu? Ada sedikit rasa dingin di mata indah Fang Siki, dan kekuatan ruang di tubuhnya menyebar. Kecepatannya meningkat drastis dan berubah menjadi seberkas cahaya. Ia membumbung ke langit, menghindari dinding cahaya pedang setinggi ribuan kaki, lalu menukik ke bawah menuju pendeta agung dengan pedang ajaib di tangan. Sudah waktunya. Ada sedikit kelicikan di mata pendeta agung. Dia membalikkan tangan kanannya, dan jimat dengan atribut angin di tangannya tiba-tiba terbakar. Pusaran setinggi 1 juta kaki terbentuk di sekitar pendeta agung. Fang Jalang, kau telah jatuh ke dalam perangkapku. Saat aku menangkap Tanyun, aku akan melihat bagaimana kau menghabisiku. Pendeta agung itu menyeringai muram, dan kecepatannya meningkat 2 kali lipat saat ia menyerbu ke arah Tanyun dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanyun, hati-hati, Fang Siki terkejut. Siki, bahkan jika kecepatannya meningkat 2 kali lipat, dia tetap bukan tandinganku di sangkar luar angkasa. Aku akan menghadapinya secara langsung. Siki, kamu dari belakang dan kita akan menyerang dari kedua sisi. Dia pasti akan mati. Ketika Tanyun selesai menyampaikan pesannya, di bawah naungan sumber cahaya, kaki dan lengan kirinya yang hitam tumbuh kembali dengan cepat seperti rebung setelah hujan. Tanyun meraung marah, dan 12 pedang ajaib termasuk Canggu, Jini, Mushin, dan lain-lain terbang keluar dari alisnya satu demi satu, menembus kehampaan dan menusuk ke arah pendeta agung yang muncul ribuan kaki jauhnya. Kecepatannya sangat cepat. Pendeta agung itu ketakutan. Ketika dia ingin berbalik, dia menemukan bahwa Fang Siki sedang berjalan ke arahnya dengan membawa pedang. Antara Tanyun dan Fang Siki, pendeta agung memilih untuk melawan Tanyun. Ia bertekad bahwa selama ia dapat menangkap Tanyun, ia dapat terhindar dari kematian. Tanyun yang telah pulih dari semua lukanya bergerak sangat cepat. Dia menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk menghindar dan kemudian menusuk dada pendeta agung dengan tombak dewa di tangannya. Tidak diketahui apa yang dipikirkan pendeta agung itu, dan ada pandangan penuh tekad di matanya. Dengan cipratan darah, sang pendeta agung yang sudah terluka parah tertusuk di dada oleh tombak dewa 7 warna. Bajingan kecil, pendeta agung ini akhirnya menangkapmu. Wajah pendeta agung itu seganas hantu, dan pedang di tangan kanannya menusuk bahu kiri Tanyun seperti kilat. Dengan suara keras, kekosongan itu runtuh, dan kelima jari tangan kiri pendeta agung itu dililit oleh kekuatan leluhur Dao kuno dan menjepit tenggorokan Tanyun. 5 jari tangan kiri pendeta agung menusuk leher. Darah menguncur deras. Tulang-tulang di leher Tanyun berderit, seolah-olah akan hancur kapan saja. Lepaskan Tanyun, Fang Siki gelisah sambil terbang. Berhenti di situ, atau aku akan menghabisinya. Begitu pendeta agung selesai berbicara, Tanyun tersenyum dingin.
Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tertangkap olehmu karena aku tidak bisa menghindar tepat waktu? Jika begitu, maka kau salah. Kau rela ditusuk tombak demi tadi agar bisa dekat denganku. Tetapi kau tidak tahu bahwa aku Tanyun sangat ingin kau melakukan ini. Saat Tanyun mencibir, armor mengembun di permukaan tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang dahsyat dan mengerikan. Mata Tanyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melemparkan tombak dewa 7 warna dengan tangan kanannya, mengubah tangan kanannya menjadi cakar, dan dengan cepat mencengkram leher pendeta agung. Leher pendeta agung itu mengeluarkan suara yang menyeramkan, dan lehernya berubah bentuk dengan cepat di bawah kekuatan 5 jari Tanyun. Wajah pendeta agung itu memerah dan matanya dipenuhi ketakutan karena dia mendapati bahwa setelah Tanyun memandatkan armor Hongmeng, lehernya menjadi sangat keras dan dia hampir tidak bisa mencekiknya. Tanyun, paling buruk kita bisa mati bersama. Pendeta agung berbicara sebentar, lalu mencabut pedang dari bahu kiri Tanyun dengan tangan kanannya. Ketika dia mengangkat pedang untuk menusuk kepala Tanyun, tiba-tiba cahaya pedang menyala dari pergelangan tangannya. Ternyata Fang Xiki lah yang datang memotong tangan kanannya dengan pedang. Jangan habisi aku. Pendeta agung itu segera melepaskan leher Tanyun dengan tangan kirinya. Ia benar-benar ketakutan. Tanyun, kepala istana Fang, kumohon jangan habisi aku. Aku bersumpah, selama kau tidak menghabisiku, mulai sekarang aku akan setia pada istana Tianmen. Pikirkanlah, Huyansang dan Kaisar Shizu sama-sama berada di alam leluhur Dao sempurna. Kekuatan mereka berdua tidak lebih lemah dari master istanamu, terutama Huyansang. Aku bahkan lebih lemah darinya. Jika kau menahanku, aku akan membantumu menghabisi mereka. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah. Aku benar-benar bisa bersumpah. Tanyun tersenyum. Ya, saranmu sungguh menggoda. Mendengar ini, pendeta agung merasa seolah-olah dia telah pergi dari neraka ke surga. Dia percaya bahwa Fang Xiki dan Tanyun tidak akan menghabisinya. Tetapi, apa yang dikatakan Tanyun selanjutnya membuatnya merasa sangat putus asa. Tanyun mencekik leher pendeta agung itu dan berkata, "Aku tidak setuju, kamu tetap harus mati." Tatapan mata pendeta agung yang ketakutan itu penuh dengan pertanyaan dan kebingungan. Ekspresi Tanyun sangat dingin. "Sebelum kau mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Akulah yang menghabisi Tuan Muda Jili. Selain itu, aku adalah penguasa alam semesta bawah. Saat itu, Tuan Mudamu membawa aku dan ratusan juta bawahanku kembali ke Sekte Jili untuk menghidupkan kembali Huyanzang. Kau memerintahkan orang-orang untuk menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi untuk menghabisi ratusan juta bawahanku hidup-hidup." Sebelum Tanyun sempat menyelesaikan perkataannya, pendeta agung itu membelalkan matanya dan berkata, "Kau belum mati. Bagaimana mungkin? Dulu, murid-muridku berkata bahwa akan menghabisi kalian semua. Tentu saja aku tidak mati." Mata Tanyun memerah. "Bagaimana aku bisa mati jika aku tidak menghabisimu dan Huyanzang? Sekarang setelah kau tahu, kau seharusnya mati dengan mata tertutup. Namun kau akan mati dengan menyedihkan." Mendengar hal itu, saat pendeta agung hendak mengatakan sesuatu, Tanyun menjentikkan jarinya dan aliran kekuatan leluhur mengalir ke tenggorokannya, membuatnya langsung terdiam. Tanyun memegang pendeta agung di tangan kanannya, mengayunkan kaki kanannya ke udara, dan mematahkan kedua lututnya. Kemudian, Tanyun merobek lengan pendeta besar itu dengan tangan kirinya dan melemparkan pendeta agung itu ke tanah. Mata pendeta agung itu dipenuhi rasa takut dan sakit. Kepalanya membengkak dengan cepat, dan ketika dia hendak meledakkan kolam rohnya, Tanyun melepaskan kekuatan leluhur yang menembus alisnya dan memenjarakan kolam rohnya. Tanyun menatap Fang Xiki dan berkata, "Xiki, pergilah ke Menara Panjun untuk memulihkan luka-lukamu. Kita akan membantai sekte ini lagi dalam 1 jam." Fang Xiki yang masih membakar jiwa leluhur Dao menggelengkan kepalanya kesakitan dan berkata, "Dalam waktu sekitar setengah jam, ranahku akan jatuh dan pembakaran diri jiwa leluhur Dao akan berakhir. Jadi, lebih baik aku menghabisi musuh terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, Fang Xiki yang memegang pedang ajaib mulai menghabisi ke arah area inti
inti tempat para mengikut inti tinggal. Tanyun mulai menyiksa Pendeta Agung. Setelah setengah jam penuh, Pendeta Agung meninggal dalam penderitaan. Setelah itu, Tanyun membutuhkan waktu 2 menit untuk menemukan Fang Shiki. Pada saat ini, setelah jiwa yang terbakar di kepala Fang Shiki padam, dia memuntahkan darah dari mulutnya dan alamnya turun drastis. Ia jatuh ke tingkat kelima alam leluhur Dao. Tanyun, bawalah aku ke menara untuk menyembuhkan lukaku, kata Fang Shiki dengan lemah. Tanyun buru-buru mengeluarkan menara Panjun, mengangkat Fang Shiki, dan membawanya ke dalam menara. Setelah menempatkannya di ruang pelatihannya sendiri di lantai 3, dia meninggalkan menara Panjun. Setelah Tanyun memasukkan menara Panjun ke dalam lengan bajunya, ia melepaskan indera spiritualnya yang meliputi seluruh sekte Jili. Ia menemukan bahwa banyak sekali murid sekte Jili yang melarikan diri atau memohon belas kasihan. Tanyun menutup mata terhadap permohonan belas kasihan, dan suara gemuruh itu terdengar jelas oleh semua orang. Ada 4 alasan mengapa kamu harus mati. Pertama, kau adalah musuh bebuyutan para dewa kuno abadi. Kedua, kau adalah musuh bebuyutan istana Tianmen. Ketiga, kalian sekte Jili telah melakukan segala macam kejahatan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Kalian telah melakukan segala macam hal buruk dan telah kehilangan semua hati nurani. Keempat, kamu akan dikuburkan bersama ratusan juta bawahanku yang meninggal secara tragis. Alasan mengapa Tanyun tidak mengatakannya adalah karena begitu dia mengatakannya, jika para pengikut dan anggota tinggi dari sekte Jili meninggalkan sebuah kepingan giok sebelum kematian mereka, ia mengungkapkan bahwa dialah orang yang ditangkap oleh tuan muda mereka dari alam bawah. Begitu Huyanzhang mengetahuinya, alam semesta bawah akan menjadi sasaran pelampiasan amarah dari Huyanzhang. Adapun apa yang baru saja dikatakan kepada Pendeta Agung, Tanyun yakin tidak ada orang lain yang mendengarnya. Setelah Tanyun selesai berbicara, di bawah kendali kesadaran spiritualnya, pedang-pedang dewa yang ditinggalkan oleh para murid dalam elit dan setelah kematian mereka melonjak ke langit dan melesat. Tidak lama kemudian, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi di atas kepala Tanyun. Ada puluhan juta pedang dewa yang berputar-putar di kehampaan dengan kecepatan tinggi. 1 jam kemudian, Tanyun yang saat itu sedang melakukan pembantaian dan Fang Shiki yang mengenakan gaun merah terbang ke sampingnya, memancarkan aura alam leluhur Dao tingkat kelima. Ada kesedihan yang mendalam di matanya. Tanyun tampaknya bisa melihat apa yang ada di dalam pikirannya dan berkata, Shiki, jangan bersedih. Ranahmu akan pulih paling lama dalam 6 juta tahun untuk pulih. Fang Shiki tiba-tiba menoleh ke belakang. Sorot matanya menunjukkan keengganan yang kuat. Tapi, saat aku memikirkan membahas dendam nanti, kita masih akan terpisah begitu jauh. Aku merasa sedih. Tanyun dengan lembut memeluk Fang Shiki dan berkata dengan lembut, 6 juta tahun kemudian, ranahku akan membaik. Saat itu, saat kita menghadapi Huyanzhang dan Kaisar Sishu lagi, itu tidak akan sesulit sekarang. Fang Shiki mengangguk, lalu dia dan Tanyun mulai membantai sekte Jili. Shiki, ketika berita tentang hancurnya kota leluhur Sishu sampai ke telinga Kaisar Sishu, Huyanzhang pasti akan khawatir bahwa sektenya telah diserang. Akan memakan waktu setidaknya 20 tahun bagi mereka berdua untuk mendapatkan berita dan kembali ke wilayah Ilai benua barat. Kami akan segera pergi ke klan Liu dan menghabisi seluruh klan Liu. Klan Liu yang disebutkan Tanyun adalah keluarga permaisuri Liu dan juga klan Liu Wenhu. Baiklah, Fang Shiki berkata dengan niat membunuh. Saat itu, Liu Wenhu memimpin keluarga Liu, pasukan Sishu dan sekte Jili untuk menghancurkan istana Dewa Tianmen kita. Mereka, keluarga Liu, pantas mati. 3 tahun kemudian, hampir 300.000 anggota klan Liu dan puluhan juta orang yang setia kepada klan Liu semuanya telah dihabisi. Dalam sekejap mata, setengah tahun lagi berlalu, Tanyun dan Fang Shiki tiba di ujung pegunungan di selatan wilayah Ilai Sishu. Mereka membuka sebuah goa di puncak yang megah dan mulai berlatih dalam pengasingan. 6 tahun kemudian, berita tentang kematian Lu Jundao, pembantaian kota leluhur Sishu, istana kekaisaran, dan klan Liu oleh dewa kuno abadi dan master istana Tianmen Fang Shiki menyebar ke seluruh alam ilahi Sishu.
Sementara Tanyun dan Fang Xiki sedang menyendiri di alam ilahi Shizhou yang luas, di sudut-sudut yang tak dikenal, anak laki-laki, anak perempuan, pria muda, dan orang setengah baya menangis dengan keras. Mereka tak lain adalah para pejabat senior dan murid-murid yang tidak berada di Istana Tianmen di masa lalu dan dengan demikian lolos dari bencana. Mereka menangis sekeras-kerasnya, mengungkapkan kerinduan mereka terhadap kuil Tianmen melalui tangisan mereka. Suara tangisan itu mengandung kegembiraan karena mengetahui bahwa sang kepala istana belum meninggal. Ini juga melambangkan kegembiraan karena mengetahui bahwa Tanyun, putra suci istana mereka sendiri, sebenarnya adalah dewa kuno abadi. Mereka menangis kegirangan dan menantikan hari ketika kepala istana dan Tanyun akan membangun kembali kuil Tianmen. Pada saat yang sama, mereka sangat yakin bahwa hari itu tidak akan terlalu lama. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Di alam ilahi Nanzhou, aula yang megah dipenuhi dengan jamuan makan. Duduk di kursi atas adalah Huyanzang dan Kaisar Shizhou. Di baris kedua duduk para marskal agung kota timur, kota selatan, kota barat, dan kota utara dari dinasti leluhur Shizhou, serta tetua suci yang menjaga sekte Jili. Huyanzang mengangkat gelasnya, perlahan berdiri dari tempat duduknya, menatap semua orang, dan berkata sambil tersenyum lebar, "Pemimpin sekte ini bersulang untuk kalian semua. Jika bukan karena dukungan kalian, wilayah ilahi benua selatan tidak akan direbut secepat ini." Semua pria kuat berdiri dan mengangkat gelas mereka sambil tertawa. Tepat ketika Huyanzang dan para pembesar Kaisar Shizhou hendak menghabiskan minuman mereka, seorang jenderal masuk ke aula utama, menatap Huyanzang lalu berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Melapor kepada ketua sekte, Tuan Kota Zhou Yuseng ingin bertemu denganmu." "Biarkan dia masuk," kata Huyanzang. Kaisar Shizhou yang tengah memegang cawan di samping Huyanzang mengerutkan kening dan berpikir, mengapa Zhou Yuseng ada di sini? Tepat saat Kaisar Shizhou tengah merenung, Zhou Yuseng yang kelelahan karena perjalanan bergegas memasuki aula dan berlutut menghadap Kaisar Shizhou. Sebelum Kaisar Shizhou sempat mengajukan pertanyaan apapun, kata-kata Zhou Yuseng berikutnya bagikan sambaran petir bagi Kaisar Shizhou. Zhou Yuseng bersujud dan berteriak, "Melapor kepada pemimpin sekte, melapor kepada Kaisar, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kota leluhur Shizhou telah dihancurkan dan istana kekaisaran juga telah dihancurkan." Terdengar suara dentungan keras di kepala Kaisar Shizhou dan gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah dan pecah. Kaisar besar Shizhou meraung, "Dengan ayah mertuaku dan Lu Jundao yang bertanggung jawab atas istana kekaisaran, bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan? Apakah informasimu dapat dipercaya?" Wajah Huyanzang juga menjadi gelap. "Jika kamu berani berbohong, aku akan mengulitimu sekarang juga." Mata Kaisar Shizhou dipenuhi air mata saat dia bertanya, "Siapa saja korban di istana kekaisaran?" Zhou Yuseng berkata dengan jujur, "Melapor kepada Kaisar, kota leluhur Shizhou dan istana kekaisaran dipenuhi dengan mayat. Ketika aku mendapat berita dan pergi ke sana, aku menemukan bahwa semua orang telah meninggal." Tubuh kekar Kaisar Shizhou bergetar hebat dan air mata tak henti-hentinya mengalir. "Katakan padaku, siapa yang melakukannya?" Zhou Yuseng berkata dengan jujur, "Setelah memasuki istana, aku menemukan selembar batu giok yang menggambarkan pembantaian istana dan kota leluhur." "Ambilkan aku kepingan giok itu," teriak Kaisar Shizhou. Zhou Yuseng buru-buru menyerahkan slip giok itu. Kaisar Agung Shizhou melambaikan tangannya, memegang kepingan giok itu ke tangannya, dan melepaskan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Pada saat yang sama, Huyanzang juga mulai mengamati melalui indera spiritualnya. Namun pada kepingan giok itu tertulis, "Aku menulis kepingan giok ini dengan harapan suatu hari nanti Master Sekte dan Kaisar Agung akan melihatnya dan mengetahui kebenaran dari masalah ini." Ada dua orang yang menerobos masuk ke istana. Salah satunya adalah Fang Xiki, kepala istana Tianmen. Dia sama sekali tidak mati. Orang lainnya adalah Marquis Shenwu. Dia sebenarnya adalah putra suci dari domain bintang 4 seni istana Tianmen Tanyun, dan dia
juga memiliki identitas lain sebagai klan dewa kuno abadi. Kaisar Agung, Master Sekte, kalian semua telah ditipu oleh Marquis Shenwu. Kalian meminta kami untuk mencari dan menghabisi sisa-sisa klan dewa kuno abadi. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa sisa-sisa klan dewa kuno abadi hidup tepat di bawah hidung kita dalam identitas Marquis Shenwu. Ketika Kaisar Shizou melihat ini, dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak dan dia meraung, "Tan Yun, Fang Shiki, Kaisar ini pasti akan menguliti kalian." Huyan Sang hampir menjadi gila. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dewa kuno abadi yang telah dicarinya selama jutaan tahun sebenarnya adalah Marquis Shenwu. Pada saat yang sama, apa yang Kaisar Shizou dan Huyan Sang tidak pernah duga adalah bahwa Fang Shiki yang diperkirakan telah meninggal jutaan tahun yang lalu ternyata tidak mati. Keduanya menahan amarah mereka dan terus mengamati slip Gyo itu. Tetapi melihat bahwa itu tertulis, Kaisar Agung, Master Sekte, Lu Jundao dan ayah mertuamu sudah meninggal. Permaisuri juga seharusnya sudah meninggal. Setelah mengamati slip Gyo itu, Kaisar Besar Shizou mengepalkan tinjunya, mengangkat kepalanya dan meraung, "Aku, Kaisar Besar Shizou, bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak menghabisi Tan Yun dan Fang Shiki." Saat Kaisar Shizou dipenuhi kesedihan dan kemarahan, wajah Huyan Sang berubah drastis. "Ini tidak bagus. Ada apa, Ketua Sekte?" Alis putih tua dari pelindung sekte berkedut. "Ketua Sekte, apakah kamu curiga bahwa Sekte Jili juga telah disergap?" "Ya," kata Huyan Sang. Setelah mengatakan ini, Huyan Sang melirik Kaisar Shizou dan berkata, "Serahkan wilayah ilahi benua selatan kepada tetua suci pelindung sekteku untuk dikelola. Kamu dan aku akan kembali ke wilayah ilahi benua barat sesegera mungkin." "Baiklah," Kaisar Shizou berkata dengan mata merah. "Tidak ada waktu lagi, ayo kita berangkat sekarang juga." Setelah itu, Huyan Sang menjelaskan beberapa hal kepada pelindung sekte. Kemudian dia dan Kaisar Shizou meninggalkan istana, memanggil kapal dewa, dan terbang menjauh dari istana dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap mata, 8 tahun telah berlalu. Setelah Kaisar Shizou dan Huyan Sang tiba di alam ilahi Shizou, mereka menemui seorang penguasa kota dan mengetahui darinya bahwa tidak hanya istana kekaisaran dan kota leluhur Shizou yang dihancurkan, tetapi juga seluruh klan Liu dimusnahkan. Ketika Huyan Sang bertanya apakah sekte ilahi Jili dalam bahaya, penguasa kota memberitahu Huyan Sang bahwa dia belum mendengar adanya serangan terhadap sekte Jili. Huyan Sang yang akhirnya menghela napas lega, dan Kaisar Shizou menghabiskan waktu hampir 2 tahun untuk mencapai pegunungan Shizou. Tetapi ketika Huyan Sang dan Kaisar Shizou terbang ke gerbang sekte Jili dan melihat baris-baris kata yang terukir pada prasasti besar, tubuh tua Huyan Sang gemetar dan dia memuntahkan darah karena marah. Pada loh batu itu tertulis kata-kata yang nyaring dan kuat. "Huyan Sang, kau tidak perlu mencarinya lagi. Sekte Jili telah dihancurkan oleh Ziki dan aku. Kamu pasti sangat marah. Kamu pasti ingin menghabisiku. Tapi sayang sekali, kamu bahkan tidak tahu di mana aku berada. Bagaimana kau bisa menghabisiku? Kau tentu tidak bisa membayangkan bahwa Ziki tidak mati. Juga tidak menyangka bahwa Marquis Shenwu dari dinasti Shizou sebenarnya adalah dewa kuno abadi. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang belum kuceritakan padamu. Ini tentang kematian putramu. Sebenarnya, akulah yang menghabisi putramu di neraka api kuno. Biar ku tebak, kau mungkin sangat marah, sampai-sampai tubuhmu gemetar dan hampir muntah darah." Huyan Sang, ingatlah ini. "Tan Yun, aku membantai seluruh keluarga sekte Jili hanya untuk mengumpulkan sedikit bunga. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, kau tahu dalam hatimu bagaimana kau memperlakukan klan dewa kuno abadi milikku. Suatu hari, aku akan menghancurkan dirimu. Juga, beritahu Kaisar Shizou bahwa Fang Shiki adalah wanitaku. Beraninya dia terlibat dengannya. Memangnya dia pikir dia siapa? Dan kau orang tua, ingatlah ini. Yunxi juga wanitaku, dan kau tidak akan pernah menikahinya sampai kau mati." Tubuh tua Huyan Sang bergetar hebat memikirkan kematian putranya
dan kehancuran Sekte Jili, rasa amis dan manis melonjak di tenggorokannya. Lalu dia menelan darah ke perutnya lagi. Sialan, Tan Yun. Bahkan sekarang dia masih ingin memanfaatkan si Erku. Kaisar Shizou sangat marah hingga wajahnya memerah. Ayo masuk ke dalam sekte dan lihat, Huyansang berkata dengan suara rendah. Setelah terbang ke Sekte Jili, ia melepaskan kesadaran spiritualnya. Dan dalam beberapa tarikan napas, kesadaran spiritual itu menyelimuti seluruh Sekte Jili. Melalui indera ilahi, ditemukan bahwa semua bangunan di area gerbang luar, gerbang dalam, gerbang elit, gerbang inti, dan gerbang jenius telah berubah menjadi reruntuhan. Di antara reruntuhan, mayat-mayat menumpuk seperti gunung, darah mewarnai tanah menjadi merah, dan terkumpul menjadi danau darah di permukaan yang runtuh. Akhirnya, Huyansang melihat tubuh Xuanwu yang tanpa kepala. Pada saat ini, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahannya lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menyemburkan darah, meraung seperti binatang buas. Tan Yun, Fang Shiki, Master Sekte ini harus menghabisi kalian. Kaisar Shizou melangkah maju dan menepuk bahu Huyansang lalu menghiburnya. Saudara Huyan, aku mengerti perasaanmu, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bersedih dan marah. Kita harus memikirkan cara untuk menemukan Tan Yun dan Fang Shiki. Huyansang menghela napas dan berkata, jangan bicara tentang betapa pintarnya Fang Shiki. Mari kita bicara tentang Tan Yun itu. Orang ini sangat licik. Dia menghabisi 16 putra pemimpin sekte Dewa Dongsu, menghabisi putra mahkota Dongsu, membantai banyak kota di dinasti leluhur Dongsu, dan membuat wilayah Dewa Dongsu menjadi kacau. Tapi apa hasilnya? Akibatnya, pemimpin sekte Dewa Dongsu dan Kaisar Dongsu memblokir perbatasan wilayah Dewa Dongsu selama jutaan tahun, tetapi dia masih melarikan diri kembali ke wilayah Dewa Shizou. Tan Yun ini penuh tipu daya, sulit bagi kita untuk menghadapinya sendirian, apalagi dengan Fang Shiki. Mendengar ini, Kaisar Benua Barat mengerutkan kening. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, kita harus memberitahu Fuchasu dan Kaisar Benua Timur tentang sisa-sisa klan Dewa Kuno abadi di wilayah ilahi Benua Barat dan membiarkan mereka memimpin orang-orang kuat untuk datang. Tidak ada gunanya. Huyansang menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin Tan Yun dan Fang Shiki telah melarikan diri dari wilayah ilahi Benua Barat. Jika mereka datang, mereka tidak hanya tidak akan dapat menangkap mereka, tetapi pada akhirnya mereka akan memanfaatkan kesempatan untuk bertarung demi wilayah ilahi Benua Barat dan wilayah ilahi Benua Selatan. Kaisar Shizou mengerutkan kening. Kalau begitu, apakah kita tidak akan bekerja sama dengan alam ilahi Benua Timur atau alam ilahi Benua Utara? Huyansang berkata, tentu saja kita harus bekerja sama, tetapi ada persyaratannya, yaitu kita dapat bekerja sama setelah kita memiliki berita tentang Tan Yun dan Fang Shiki. Tetapi tentu saja tidak sekarang. Yang harus kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan kita dan berusaha untuk memasuki alam leluhur Dao tertinggi. Hanya dengan cara ini, saat kita bertemu Tan Yun dan Fang Shiki, kita bisa menghabisi mereka sepenuhnya. Kalau tidak, jika kita berpisah, mereka akan punya kesempatan untuk mengalahkan kita satu persatu. Karena itu kita harus mundur bersama. Bahkan jika langit alam ilahi Benua Selatan atau alam ilahi Benua Barat runtuh, aku tidak akan keluar. Mendengarkan hal itu, Kaisar Benua Barat mengangguk setuju dan berkata, haruskah kita mundur ke alam ilahi Benua Barat atau alam ilahi Benua Selatan? Huyansang berpikir sejenak dan berkata, tetaplah menyendiri di istana Nanzhou. Setelah itu, Huyansang dan Kaisar Shizou membutuhkan waktu 2 tahun untuk mencapai dinasti leluhur Shizou, memindahkan pasukan dan membangun kembali kota leluhur Shizou dan istana kekaisaran Shizou. Setelah mengatur segalanya, Kaisar Shizou dan Huyansang menghabiskan lebih dari 6 tahun untuk kembali ke alam Dewa Nanzhou. Setelah menghabiskan setengah tahun untuk mendirikan formasi pertahanan kota leluhur Nanzhou, mereka memasuki istana kekaisaran untuk berlatih dalam
dalam pengasingan. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 700.000 tahun telah berlalu. Wilayah Ilai Shizo, jauh di pegunungan di ujung selatan, di menara Panjun di atas tubuh Gunung Suci, Tanyun yang sedang duduk bersila, janin Kaisar Dao ke-7 akhirnya terkondensasi di kolam roh, yang berarti bahwa ia dipromosikan ke alam Kaisar Dao tingkat ke-7. BTW guys, maaf ternyata di sini Tanyun masih Kaisar Dao, belum jadi Suci Dao. Mimin agak heran, kok 2 kali Kaisar Dao ya si Tanyun ini? Oke lah, langsung saja kita ke lanjutannya. Setelah 750.000 tahun kemudian, janin Kaisar Dao Hongmeng ke-8 terkondensasi di kolam roh, dan dia dipromosikan ke alam Kaisar Dao tingkat ke-8. 820.000 tahun untuk maju ke tingkat ke-9. Butuh 930.000 tahun untuk memasuki alam Kaisar Dao dan mencapai kesempurnaan besar. Akhirnya butuh 1,1 juta tahun lagi sebelum dia akhirnya merasakan penghalang alam suci Dao. Sejak Tanyun mengasingkan diri, 4,3 juta tahun telah berlalu di dunia luar. Tanyun tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang berbinar-binar memperlihatkan kegembiraan yang tak terkendali. Ketika aku berhasil mengatasi kesengsaraan dan melangkah ke tingkat pertama alam suci Dao, aku akan melihat siapa yang bisa menjadi lawanku di bawah alam leluhur Dao tertinggi. Tanyun berdiri dan melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa tingkat kultivasi gadis-gadis itu. Ia menemukan bahwa alam Fang Shiki telah pulih ke tingkat ke-9 alam leluhur Dao. Setelah Fang Shiki merasakan kesadaran Tanyun, dia perlahan membuka matanya yang indah dan berkata dalam transmisi suara, "Dalam waktu paling lama 2 juta tahun, aku akan pulih sepenuhnya. Kemudian kita akan membahas kapan harus membahas dendam." Baiklah, Tanyun mentransmisikan suaranya. 2 juta tahun dari sekarang, Kaisar Agung Shizo dan Huyanzang pasti tidak akan menjadi lawan kita, kecuali mereka benar-benar dapat melangkah ke alam leluhur Dao tertinggi yang legendaris. Fang Shiki menghilang dari ruang pelatihan. Pada saat berikutnya, dia mendorong pintu ruang pelatihan Tanyun hingga terbuka, melangkah di depan Tanyun seperti lotus, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, membetulkan jubah ungu Tanyun, dan berkata dengan lembut, "Ayo, aku akan melindungimu saat kamu melewati malapetaka surgawi." Tanyun mengangguk. Saat Fang Shiki hendak berbalik, dia menariknya kembali dan membungkuk untuk mencium bibir merahnya. Tubuh Fang Shiki sedikit gemetar, pipinya memerah, dia memejamkan mata, dan lengannya yang seperti bunga teratai melingkar di leher Tanyun. Setelah bereaksi cukup lama, dia mendorong Tanyun dan berkata dengan malu-malu, "Kamu jahat, kamu hanya tahu cara menindas orang lain." Tanyun terkekeh, menundukkan kepalanya, dan membisikkan sesuatu di telinga Fang Shiki. Detak jantung Fang Shiki langsung bertambah cepat, dan wajah cantiknya memerah hingga tampak seperti darah menetes keluar. Dia mengangguk, tidak berani menatap Tanyun, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, "Setelah balas dendamku telah tercapai dan kita menikah, aku akan menurutimu lagi." Tanyun terkekeh, lalu memeluk Fang Shiki dan meninggalkan menara Panjun, menghilang ke dalam gua, lalu berubah menjadi 2 berkas cahaya, terbang 10 juta mil abadi keluar dari pegunungan. "Pergilah, aku di sini untuk melindungimu dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu," Fang Shiki berkata sambil tersenyum. Tanyun mengangguk. Tepat saat dia terbang ribuan kaki ke udara, suara khawatir Fang Shiki terdengar di telinganya. "Tanyun, hati-hati. Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Agar Fang Shiki tidak terlalu khawatir, dia berkata sambil tersenyum nakal, "Aku belum menikah denganmu. Bagaimana mungkin aku bisa mati? Sudah kali ini dan kau masih menindasku, aku akan mengabaikanmu." Fang Shiki mengerucutkan bibirnya yang merah ceri, penuh dengan ketidakpuasan. Tanyun terkekeh, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari pandangan Fang Shiki. Sesaat kemudian, di mata Fang Shiki yang khawatir, dia melihat langit yang jauh ditelan oleh awan gelap yang mengerikan. Dia tahu bahwa Tanyun yang merasakan penghalang alam suci Dao. Selanjutnya, Tanyun harus mengatasi kesengsaraan surgawi. Kemudian, satu demi satu kesengsaraan surgawi yang semakin mengerikan muncul dari lautan awan dan menelan Tanyun.
Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 tahun telah berlalu dengan cepat. Awan gelap yang menyelimuti pegunungan dalam radius jutaan mil dengan cepat memudar, menampakkan langit penuh bintang. Di bawah langit berbintang yang luas, mata indah Fang Siki dipenuhi dengan air mata, dan dia terbang di udara dan mendarat di samping Tan Yun yang telah hancur tak dapat dikenali lagi oleh malapetaka surgawi. Tan Yun yang tingginya seperti gunung jatuh ke dalam genangan darah dengan senyum di wajahnya. Dasar bodoh, jangan menangis, aku baik-baik saja. Fang Siki menyeka air matanya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan genit, aku sangat senang melihatmu berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi. Mengapa aku harus menangis? Kau pasti terpesona. Pada saat ini, jika seseorang dapat melihat ke dalam tubuh Tan Yun, ia akan menemukan bahwa 10 janin Kaisar Hong Mengdao di kolam rohnya telah dengan cepat bergabung menjadi 1 janin orang suci Hong Mengdao. Pada saat yang sama, jauh di dalam benak Tan Yun, saat jiwa Kaisar Hong Mengdao bangkit menjadi suci Hong Mengdao, aura yang sangat kuat dan menakutkan terpancar dari tubuhnya, menutupi kekosongan dalam radius 1.000.000 mil. Dalam sekejap, kekosongan itu dipenuhi dengan retakan ruang seperti jaring laba-laba. Merasakan aura yang terpancar dari tubuh Tan Yun, Fang Siki yang berada di tingkat ke-9 alam leluhur Dao benar-benar merasa takut dan berteriak kaget. Tan Yun, aku merasa auramu tadi 3 kali lebih mengerikan daripada saat aku berada di kesempurnaan agung alam leluhur Dao di masa lalu. Tan Yun tersenyum tipis. Jadi, sekarang aku punya kekuatan untuk melampaui levelku. Aku pasti bisa menghabisi pendeta agung itu jika aku berhadapan dengannya lagi. Fang Siki menatap Tan Yun dengan kagum dan berkata dengan serius, aku memperkirakan bahwa dengan kekuatanmu saat ini, kamu memiliki peluang 80% untuk mengalahkan Kaisar Shizo dan peluang 50% untuk mengalahkan Huyanzang. Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, apakah Kaisar Besar Shizo dan Huyanzang benar-benar sekuat itu? Fang Siki berkata dengan yakin, meskipun tidak banyak guru besar yang telah mencapai kesempurnaan agung alam leluhur Dao di alam leluhur tertinggi, mereka masih terbagi menjadi 9 tingkatan secara pribadi. Misalnya, jika pangkat pertama adalah yang terlemah dan pangkat ke-9 adalah yang terkuat, maka pendeta agung hanya dapat dianggap sebagai pangkat ke-7, Kaisar Shizo pangkat ke-8, dan Huyanzang pangkat ke-9. Aku mengerti. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini? Kita akan keluar lagi 3 juta tahun kemudian. Saat itu, aku pasti akan bisa maju ke tingkat ketiga suci Dao dan menyelesaikan tahap awal tubuh tirani Hongmeng. Saat itu, tidak peduli berapa banyak orang leluhur Dao sempurna, tidak peduli siapa mereka, aku akan bisa menghabisi mereka semua. Fang Siki menanggapi dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba berteriak, menutup matanya, dan memunggungi Tan Yun dengan tatapan menawan. Tan Yun lah yang baru saja menggunakan sumber cahaya. Setelah pulih dari luka-lukanya, darah di tubuhnya menghilang, memperlihatkan tubuhnya yang telanjang. Fang Siki jelas-jelas melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihatnya. Buung puyuh. Tan Yun mengernyit hidungnya karena malu, melompat dari tanah dan mengenakan jubah hijau saat tubuhnya kembali ke ketinggian normal. Siki, aku tidak bermaksud begitu. Fang Siki berbalik dan melotot ke arah Tan Yun. Aku akan mengabaikanmu. Tak lama kemudian, ia terbang menuju kedalaman pegunungan. Nona muda, kemana kau melarikan diri? Tan Yun tertawa, terbang ke udara dan mengejar Fang Siki. Dasar mesum, jangan kesini. Fang Siki berpura-pura panik dan terus melarikan diri di udara. Kehampaan itu bergetar dan Tan Yun mengejar Fang Siki. Di tengah arangan yang menggoda, Tan Yun tiba-tiba memeluk pinggangnya dan mengangkatnya, terbang menuju goa yang jauh di dalam pegunungan. Fang Siki berhenti bermain-main dan meringkuk ke dalam pelukan Tan Yun. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kebahagiaan. Setelah Tan Yun dan Fang Siki kembali ke gua, mereka memasuki menara Panjun dan mulai berlatih secara gila-gilaan
keadaan dalam pengasingan. Pada saat yang sama, di alam ilahi Dongso, tiba-tiba suara yang dalam dan bersemangat terdengar dari kedalaman sekte ilahi Dongso, bergema di seluruh sekte ilahi Dongso. Master sekte ini akhirnya menyentuh penghalang legendaris alam leluhur Dao. Ketika Master sekte ini memasuki alam leluhur Dao tertinggi, aku ingin tahu siapa yang bisa menjadi lawanku. Mendengar ini, para pemimpin dan murid sekte Dewa Dongso menjadi sangat gembira. Pada saat yang sama, langit di atas seluruh sekte Dewa Dongso ditutupi oleh awan gelap yang bergulung-gulung. 3 tahun kemudian, Fuchasu yang terluka berhasil selamat dari musibah dan awan gelap di langit pun segera memudar. Fuchasu kembali ke sekte Dewa Dongso dengan gembira. Dia tidak memerintahkan siapapun untuk menyebarkan berita bahwa dia telah memasuki alam leluhur Dao tertinggi. Setelah itu, Fuchasu kembali ke aula dan duduk bersila. Sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi pasti percaya bahwa aku tidak akan mampu naik ke alam leluhur Dao tertinggi. Jika aku tidak salah, begitu dia percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghabisiku, dia akan datang untuk membalas dendam. Jika itu terjadi, aku akan menghabisinya dan membebaskan dendam anak-anakku. Setelah mengambil keputusan, Fuchasu menutup matanya dan melanjutkan retreatnya. Kaisar Dongso yang berada jauh di istana Dongso membuka matanya sambil duduk bersila, dan matanya mengungkapkan kehilangan dari lubuk hatinya. Setelah hampir 8 juta tahun mengasingkan diri, dia masih belum dapat mencapai alam leluhur Dao tertinggi yang legendaris. Waktu berlalu cepat. 300.000 tahun kemudian, di istana Beizo, di menara dewa yang menonjol dari kerumunan, seorang lelaki tua berambut putih perlahan membuka matanya, dan aura tingkat kedua alam leluhur Dao tertinggi tiba-tiba keluar darinya. Orang ini tidak lain adalah Kaisar Agung Beizo. Tuan, selamat. Pada saat ini, pintu menara terbuka dan seorang lelaki tua yang tampak persis seperti Kaisar Beizo masuk. Pria ini mengenakan jubah naga dan dia tampak seperti Kaisar Beizo saat ini, tetapi dia masih dalam kondisi kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Jika orang luar melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Sebenarnya, ada 2 Kaisar benua utara di menara suci ini. Faktanya, Kaisar Agung Beizo yang telah mencapai kesempurnaan agung alam leluhur Dao hanyalah tubuh sejati kedua dari Kaisar Agung Beizo yang telah mencapai alam leluhur Dao tertinggi tingkat kedua. Kaisar Beizo menatap tubuh sejatinya yang kedua dan berkata, "Aku sudah lama tidak keluar dari menara suci ini. Bagaimana situasi di dunia luar sekarang?" Tubuh sejati kedua berkata dengan jujur, "Melapor kepada Tuan, Kaisar Benua Selatan dihabisi oleh Huyanzang dan Kaisar Benua Barat. Alam Dewa Benua Selatan telah jatuh ke tangan mereka." Pada saat yang sama, lebih dari 4,6 juta tahun yang lalu, Fang Shiki dan tunangannya, yang juga merupakan sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi, membantai istana Shizo dan sekte ilahi Jili. Sangat bagus, mata Kaisar Beizo bersinar dengan cemerlang. Biarkan mereka bermain pelan-pelan dulu, baru aku bertindak dan menikmati hasilnya. Semua orang di dunia tahu bahwa aku, Kaisar Agung Benua Utara, tidak pernah berambisi untuk menguasai alam leluhur tertinggi. Namun semua orang di dunia salah, karena bukan aku yang tidak berambisi menguasai alam leluhur tertinggi, melainkan tubuh sejatiku yang kedua. Tunggu saja, tidak lama lagi seluruh alam leluhur tertinggi akan bersujud di kakiku. Mendengar ini, tubuh sejati kedua membungkuk dan berkata, "Tuan, aku yakin kamu bisa melakukannya. Namun ada satu hal yang tidak aku mengerti." "Bicaralah," kata Kaisar Beizo. Tubuh sejati kedua mengerutkan kening dan berkata, "Dengan kekuatanmu yang berada di tingkat kedua alam leluhur Dao tertinggi, engkau mampu menyapu benua timur, benua selatan, benua barat, dan bahkan laut iblis. Tetapi mengapa engkau ragu untuk mengambil tindakan?" Kaisar Beizo berkata dengan nada sinis, "Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak bersedia? Tetapi kamu harus mengerti bahwa sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi bukanlah klan Dewa Kuno Abadi biasa. Anak ini sangat pemberontak. Jika aku bertindak sekarang dan menghancurkan benua timur, benua selatan, dan benua barat, kekuatanku akan terekspos. Apa akibatnya? Konsekuensinya adalah sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi akan bersembunyi dan tidak akan pernah muncul. Ketika ranah mereka meningkat pesat, mereka akan menghabisi kaisar ini. Apakah kamu mengerti sekarang?" Mendengar ini, tubuh sejati kedua berkata dengan gembira,
Tuan, maksudmu adalah membiarkan klan Dewa Kuno Abadi menghancurkan kekuatan lain untukmu. Pada akhirnya, dia akan berada di dalam terang, dan kamu akan berada di dalam kegelapan. Jadi kamu dapat menemukannya dan menghabisinya. Benar sekali, akhirnya kau mengerti. Sedikit niat membunuh melintasi mata Kaisar Benua Utara yang berawan. Tentu saja, jika klan Dewa Kuno Abadi yang buta itu tidak menyerang kekuatan lain, tetapi menyerang dinasti leluhur Benua Utara kita terlebih dahulu, begitu dia melangkah ke wilayah ilahi Benua Utara, Kaisar ini akan menghancurkannya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 900.000 tahun telah berlalu. Di alam ilahi Shizu, di pegunungan di ujung selatan, Tanyun yang sedang duduk bersila di Menara Panjun di dalam goa, butuh waktu 1,2 juta tahun baginya untuk akhirnya memadatkan janin suci Dao yang kedua di kolam roh, dan ia dipromosikan ke tingkat kedua alam suci Dao. Kemudian butuh 1,3 juta tahun lagi, dan janin suci Dao Hongmeng ketiga terkondensasi di kolam roh. Tanyun tiba-tiba membuka matanya, sorot matanya menunjukkan ekspresi gembira. Sudah waktunya untuk berlatih tubuh tirani Hongmeng. Selama aku dapat menyelesaikan tahap awal tubuh tirani Hongmeng tingkat suci Dao, orang-orang kuat yang disebut kesempurnaan agung alam leluhur Dao akan rentan di hadapanku. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 300.000 tahun telah berlalu. Tanyun akhirnya menyelesaikan tahap awal kultivasi tubuh tirani Hongmeng tingkat suci Dao, dan memiliki kekuatan untuk merobek artefak suci Dao tingkat rendah dengan tangan kosong. Jika Tanyun memadatkan Hongmeng Dao Armor, kekuatan dalam tubuhnya akan melonjak liar, dan dia dapat menghancurkan senjata leluhur Dao tertinggi tingkat rendah dengan satu pukulan. Benar sekali, tujuannya adalah untuk menghancurkan senjata leluhur Dao tertinggi tingkat rendah. Pada saat ini, mata Tanyun menunjukkan kegembiraan. Dia ingin segera keluar, menemukan Huyanzang dan Kaisar Shizu, dan menghabisi mereka berdua. Tanyun menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut. Setelah kembali pada ketinggian normal, ia melepaskan indera spiritualnya dan menemukan bahwa Fang Shiki yang telah pulih ke alam leluhur Dao tingkat sempurna masih dalam pengasingan. Shiki, kurasa kita bisa menghabisi musuh. Tanyun menyampaikan pesan itu. Fang Shiki membuka kedua matanya yang indah. Sekilas keraguan melintasi matanya, dan dia mentransmisikan suara. Menghitung waktu, sudah hampir 10 juta tahun sejak Kaisar Besar Shizu, Huyanzang, dipromosikan menjadi kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Aku sangat khawatir beberapa dari mereka telah dipromosikan ke alam leluhur Dao tertinggi. Jadi Tanyun, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Tanyun hendak memberitahu Fang Shiki bahwa dia tidak akan takut bahkan jika mereka berdua memasuki alam leluhur Dao tertinggi tingkat pertama. Ketika ekspresi Fang Shiki berubah suram dan dia mentransmisikan suara. Selain itu, aku juga ingin mencoba lagi untuk melihat apakah aku dapat menyentuh alam leluhur Dao tertinggi yang legendaris. Tanyun mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan melanjutkan retreatku. Katakan padaku kapan kau siap untuk keluar." Waktu berlalu dengan cepat, 3.200.000 tahun telah berlalu. Tepat ketika Tanyun baru saja memadatkan embrio suci Dao Hongmeng kelima, suara gembira Fang Shiki terdengar di benaknya. "Tanyun, ini hebat sekali. Aku benar-benar telah menyentuh alam leluhur Dao tertinggi." Mendengar ini, Tanyun menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia mendorong pintu ruang latihan Fang Shiki masuk dan berkata sambil tersenyum, "Selamat." Fang Shiki sangat senang hingga meneteskan air mata. Ia memeluk Tanyun dan menangis bahagia. Dalam 10 juta tahun terakhir, rananya telah anjlok 2 kali. Setiap kali ia pulih, itu adalah siksaan baginya. Sekarang, dia tidak hanya telah pulih ke puncaknya, tetapi dia juga telah menyentuh penghalang ke alam legendaris. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Ini 22 sebenarnya tuh lebih panjang ya. Cuma kan kemarin Mimin tuh lihat di komentar, "Min, jangan terlalu lama." Jadinya harusnya ini 2 jam lebih panjang. Mimin ada yang persingkat ya, supaya 2 jam kurang dikit.
kalian bisa menikmati 22 episode ini. Nah, masih ada sisa 55 episode lagi totalnya ya teman-teman, untuk kita menamatkan NTZZ. Aduh, akhirnya mau tamat ya. Setelah perjalanan berapa ya, 3-4 tahun lah Mimin di NTZZ ini. Karena jujur aja NTZZ itu lebih panjang teman-teman ketimbang Sword Star, ketimbang BTTH. Dia tuh chapternya banyak banget ya, lebih banyak banget, 2 kali lipatnya dari kedua novel itu. Ya, semoga bisalah kita namatinnya ya. Sebelum video berakhir, Mimin bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.